Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, di mana beliau Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi menganugerahkan akal sehat kepada kita semua, sehingga kita dengan mudah bisa membedakan antara mana pencipta dan mana ciptaan. Salawat senantiasa tercurahkan kepada beliau, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, kita bisa menikmati Islam, iman Islam di dalam ketenangan, tanpa ambigu dan kebingungan di dalam menjelaskan iman Islam itu, disebabkan karena baginda diutus oleh Allah untuk menjelaskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama makhluk. Malam ini teman-teman sekalian, kembali sesuai dengan apa yang saya bahasakan tadi siang, kita akan kembali mengulas tema kita terkait dengan ruh. Apakah yang diikuti oleh saudara kita Kristen itu adalah ruh yang berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, ataukah itu adalah roh jahat yang berasal dari alam kegelapan? Kiranya malam ini kita akan kedatangan teman Kristen yang mumpuni dalam menjelaskan hal tersebut. Halo, semangat malam. Halo. Halo, halo. Semangat malam. Turun aku Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Bang Zuma, turunkan. Assalamualaikum. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan. Kita kembali bahasan ini, tema kita ini. Apakah yang mengajar di Kristen seperti kita umat Islam ini, Roh Kudus yang mengajar kita melalui Al-Quranul Karim, hukum-hukum yang datang berasal dari Roh Kudus, yang hari ini kita lakukan, yang hari ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, menjalankan rutinitas ibadah dalam dinul Islam, dalam agama Islam. Semua rangkaian ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu berasal dari Roh Kudus. Apakah hal ini juga ada di Kristen? Ibadah atau sembah teos, sembah Tuhan yang mereka lakukan itu juga berdasar dari pengajaran Roh Kudus. Kalau iya, kenapa justru Roh itu menghantarkan mereka untuk meninggalkan hukum Tuhan berdasarkan Galatia 5 nomor 18? Untuk itu lebih jelasnya tentunya kita menunggu dari teman-teman kita Karisteng untuk menjelaskan ini. Jadi kalau saya ngomong Kristen, itu berarti semua sekte ya, Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya. Semangat malam. Di sini masih nanas teman-teman, nanas. Kalau malam begini nanas.
diinginkan. Halo, semangat malam, Saudara Heri. Halo, selamat malam juga. Katolik Protestan, Bang. Halo, Katolik apa Protestan? Halo, halo, Bang Heri. Heri. Hey! Halo. Mau diskusi Halo, Bang nggak? Zuma, halo. Mau diskusi nggak, Bang? Diskusi tentang apa ini? Terkait dengan Roh Kudus. Roh Kudus, roh jahat. Ya. Saudara Katolik atau Protestan? Di mana, Bang ya? Gimana? Oh, jadi bingung dia sendiri. Sabar teman-teman. Tunggu ya. Makasih sahabat Isa. Kita undang pelan-pelan teman-teman sekalian. Masih noise. Halo, semangat malam. Semangat malam. Noise ya. Kencang kali noise-nya. Pairing. Oke, enggak lagi kan? Enggak noise lagi kan? Sahabat Lisa Sukran. Mana ayo cepat-cepat non-muslim silakan ajukan permintaan, kita diskusi. Jangan malu-malu. Semangat. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bung Nias. Jumpa lagi kita. Ya, Oke. sehat selalu Bang Juma. Sehat. Puji Tuhan. Iya, alhamdulillah. Baik. Abang gimana? Sehat juga? Ya, puji Tuhan, sehat Bang. Sedikit-sedikit agak batuk-batuk. Iya, musim mungkin pancaroba kali karena kemarau ya. Kemarau ya, betul. Oke. Ya, gimana? Jadi gimana? Udah ada 2 minggu ya kita sapa gitu ya. Iya, betul. Jumpa lagi kita. Ya, gimana Bang Suma? Bahasan saya dari kemarin terkait dengan Roh Kudus, Bang. Terkait dengan Roh Kudus, kalau di Islam itu adalah malaikat Jibril. Kalau di Kristen dengar-dengar itu adalah Tuhan. Iya. Ya. Penolong ya, mengenai Roh Kudus, di situ diterapkan bahwa penolong ya, penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesua. Itu yang ada. Jadi dia Tuhan, Bang. Tidak penolong, yang penting penolong. Yang Tuhan adalah nama Tuhan adalah Yesua atau Yesus gitu ya. Roh Kudus ini seorang penolong atau yang diutus sebagai penolong dan penghibur bagi orang-orang yang percaya dalam nama Tuhan. Dia juga diutus, Yesua. Gitu. Maksud saya, apakah Roh Kudus ini Tuhan atau gimana? Penolong.
Di situ tidak diterapkan, tapi karena ada nama Tuhan padanya, maka nama Yesus ini, menurut pemahaman saya bahwa nama Yesus ini nama Tuhan. Karena kalau Yesus kan jelas Tuhan bagi saudara kita Kristen. Nah, sekarang yang saya pertanyakan ini Roh Kudus. Iya, tentunya penolong yang dikatakan di situ penolong ya, penolong. Tetapi ia diutus dalam nama Yesus. Tapi kalau dikatakan penolong, dia seorang, Bang. Berarti manusia. Tidak ada penjelasannya di Alkitab bahwa seorang manusia ya. Tetapi yang dia katakan sebab kamu mengenalnya, sebab ia ada di dalam kamu. Jadi apakah manusia ada di dalam kita? Tidak. Tentu roh. Tentu Roh Kudus gitu ya. Maksudnya Roh Kudus berlurus. Karena yang mengatakan bahwa dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, yang mengatakan kepada muridnya, sebab ia ada di dalam kamu. Berarti Roh Kudus ini berarti ajaran, berarti ya, ajaran yang dibawa oleh yang diutus oleh Tuhan gitu. Iya, itu penolong, penghibur ya bagi orang-orang yang percaya, yang memberikan hikmat gitu ya. Itu bisa jadi adalah sebuah utusan yang memberikan hikmat atau memberikan pengertian, menghibur dan mendorong kepada lebih kepada kebenaran, begitu dia menurut saya gitu. Saya kalau Ambang ini Tritunggal atau apa? Iya, saya di lingkungan Tritunggal yang saya kurang terima dengan dengan pemaparan Tritunggal ya. Saya di dalam lingkungan Tritunggal masih maksudnya Protestan, tetapi pribadi saya punya pemahaman pribadi saya, maksudnya begitu Bang Jumaya. Oh ternyata gimana? Berarti Abang ini tidak mempercayai Tuhan itu ada 3 pribadi? Tidak, karena apa yang saya jelaskan, yang saya dapatkan di ayat pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Kristus sendiri, saya telusuri bahwa ternyata dari nama inilah kita memanggil Sang Anak itu jadi Tuhan, karena ada nama Tuhan padanya. Karena disebut bahwa Kristus itu sebagai Bait Elohim yang nama Tuhan dipanggil di dalam dia. Makanya ia selalu mengatakan apa saja yang kamu minta kepada Bapa, kepada Elohim, kepada Tuhan maksudnya, akan diberikannya kepadamu dalam namaku, selalu dalam nama Yeshua. Sampai ke sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Jadi diberi keyakinan tentang nama itu. Dan aku datang dalam nama Bapakku. Dan di situ saya cantumkan, dan Yohanes 17 ayat 11 dan 12, bahwa ternyata nama itu, dia berkata dalam doanya, nama Bapanya. Itulah kenapa dia mengatakan, barang siapa yang menolak anak, menolak Bapa. Karena nama anak itu nama Bapa. Nah sebegitu. Jadi satu-satunya saja Sang Bapa Tuhan yang kita panggil dengan nama Yeshua di dalam anak. Itu maksudnya. Sang anak itu adalah utusan. Itu menurut saya. Pribadi anak itu utusan, tapi dia diutus dalam nama Tuhan, nama Yeshua, nama yang ajaib, Bapa yang kekal, nama di atas segala nama, yang dipanggil di dalam Kristus. Gitu saya memahaminya. Nah, untuk pemaparan Tritunggal saya tidak masuk, udah sering diberikan penjelasan sama teman-teman saya yang Tritunggal, nggak masuk di pikiran saya, karena saya klaim bahwa kalau seperti itu, apakah Tuhan itu dilahirkan seperti itu? Saya timbul dalam pemikiran saya seperti itu secara pribadi. Nah ternyata kalau karena saya mempelajarinya, disuruh baca kitab terus supaya dapat hikmah, maka disitulah saya dapat bahwa ternyata untuk itulah makanya Kristus mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa,
akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Karena kalau Yohanes 12 ayat 44, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku. Dia menolak dirinya, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Karena nama itu, menurut saya seperti itu. Nama itu ternyata yang membuat kita boleh percaya kepada Tuhan yang benar dalam namanya itu Yeshua itu. Iya. Makanya dengan itu ia berkata, yang menolak aku menolak Bapakku. Karena kenapa seperti itu? Menolak anak menolak Bapa. Yang memiliki anak memiliki Bapa. Yang tidak memiliki anak tidak memiliki Bapa. Karena anak itu dipanggil, nama Tuhan dipanggil di dalam dia, gitu maksudnya, Pak. Makanya berkata, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebab Bapa yang diam di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Tapi percayalah kepadaku dalam namaku. Selalu itu yang diajarkannya. Namaku. Nah, itu yang selalu diterapkannya. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Menurut seperti itu. Ya. Nah, seperti itu yang saya pahami tentang pemahaman tentang Kristus, Bang. Jadi Kristus itu memang utusan, Mesias itu utusan yang datang, Bang Sima. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya Yesus ini utusan, berarti dia tidak sehakikat dengan yang mengutus, kan ya? Kristus. Tidak sehakikat. Saya sebut dia sang Mesias itu Tidak Mesias saja, sehakikat karena berarti. dia kan Immanuel. Nama lain daripada Iya, maksud saya Immanuel. apapun gelarnya kemudian atau namanya, dia tidak sehakikat berarti dengan pencipta yang mengutus dia. Tidak menurut kami. Kesatuannya karena ada nama. Ada nama. Nah, kalau berbicara nama, bukankah Yosua itu nama yang sudah populer pada saat itu? Iya. Betul. Berarti bukan cuma hanya Yesus. Karena ada orang yang ditahan juga bersama Yesus Kristus, yaitu Yesus Barabas. Yesus Barabas artinya Yesus anak Bapa. Nah, dan juga ada Yosua bin Nun. Itu juga lebih dulu menggunakan nama itu. Berarti bukan cuma Yesus yang Anda maksud ini yang menggunakan nama Yesus itu, kan? Ada banyak, di antaranya itu tadi yang saya sebutkan. Ya, ada yang diperkenalkan di Alkitab adalah Roh Kudus sebagai penolong. Dia juga diutus dalam nama Yeshua, dan Sang Kristus Anak datang dalam nama Yeshua juga. Nah, menurut saya diajar supaya percaya kepada Bapa dalam nama Yeshua dan percaya akan Kristus yang diutus. Nah, bukan kepada Barabas, tetapi Kristus yang diutus, gitu. Sang Mesias. Ya, kalau maksudku, kalau nama doang, kalau nama berarti kan banyak yang menggunakan nama itu pada saat itu. Bahkan yang ditahan bersama dengan Yesus lalu diloloskan, Yesus Barabas. Yesus Barabas itu artinya Yesus anak Bapa, kan gitu. Sudah ada yang menggunakan nama itu, kan. Nah, terus kalau Yesusnya mengatakan akan datang seorang penolong, penghibur, apakah penolong ini menghantarkan manusia untuk meninggalkan hukum-hukum Tuhan? Tidak, makanya saya memahaminya bahwa malah lebih diperkuat, ya, diperkuat dengan ajarannya yang mengatakan kasih, ya. Diperkuat bahwa kasih itu kan lebih dari sekedar 10 hukum Taurat yang diberikan Musa, ya. Karena hanya terbatas 10, maka kalau kasih yang diajarkan oleh Kristus lebih luas kasih itu, Bang. Kalau misalnya tidak boleh membenci pun, karena kita tidak ingin dibenci orang lain, maka kebencian pun tidak boleh ada dalam kehidupan manusia, gitu. Maka tidak ada di hukum Taurat tentang membenci, gitu, ya. Kalau kasih kepada Tuhan atau kepada Elohim itu praktiknya kayak mana, Bang?
kan kasihilah Tuhanmu. Jadi kan hukum terutama kan harus mengasihi katanya. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita esa. Nah, Tuhan yang esa ini yang harus dikasihi. Ya. Mengasihi Tuhan. Nah, menurut saudara mengasihi Tuhan itu maksudnya gimana? Ya, saya belum banyak mempelajari tentang bagaimana cara mengasihi, tapi menurut saya ya, pemahaman saya, mengasihi Tuhan itu adalah dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Yani segala sesuatu itu apa yang kita harapkan itu tidak berjalan dengan diri kita sendiri, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mengenduakan Tuhan, tidak boleh menduakan Tuhan, hanya kepada Dia saja. Kita berharap pertolongan, berharap perlindungan, seperti itu kita mengasihi. Dan bentuk penyembahan kita yaitu taat dengan perintah-perintahnya, begitu. Perintah-perintahnya. Iya, jadi kalau Itulah bentuk mengasihi Tuhan. iya, taat kepada perintah. Nah, ada nggak perintahnya untuk misalnya ibadah minggu, melanggar Taurat? Ada nggak perintahnya seperti itu, Bang? Perintahnya untuk hari Minggu tidak ada, saya temukan. Hari Minggu tidak ada perintahnya. Tetapi mengenai hukum Sabat, ya, mengenai hukum Sabat pun telah diterapkan mulai dari penciptaan langit dan bumi tentang Sabat yang dihormati itu kepada manusia pertama, menghormati hari Sabat. Dan saya pun membacanya riwayat di mana riwayat Kristus di mana dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang diklaim orang-orang Yahudi bersalah dia dalam melakukan hal itu, bekerja atau melakukan pekerjaan seperti menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan saya rasa untuk meneguhkan hari Sabat itu bahwa bukanlah sebuah pelanggaran, tetapi karena ia berkata bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya yang menggenapi ini maksudnya adalah melengkapi yang tidak lengkap, begitu. Jadi genap, menggenapi maksudnya. Jadi tidak berdasarkan dengan hal-hal itu lagi gitu, tetapi harus hidup dalam kasih yang diajarkannya, begitu maksudnya. Ya, kalau kasih kepada Tuhan kan artinya melakukan segala perintah Tuhan kan? Ya. Kalau misalnya ada perintah jangan makan babi, penggenapannya bagaimana, Bang? Telusuri setiap pernyataan Kristus, dia tidak mengajak makan babi dan juga tidak menegur, ya. Dan kalau ajaran Kristus, ya, di situ. Tetapi saya lebih condong memperhatikan bagaimana yang mengatakan bahwa aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi. Jadi berpikir bahwa menggenapi adalah menggenapi apa yang kurang, yang tidak lengkap dalam bangsa Israel untuk menyenangkan Tuhan, maka dialah pelengkapnya. Nah, artinya sama seperti yang dikatakan bahwa penggenapan itu artinya sudah dilengkapi dengan syarat dia taat sampai setia sampai mati, begitu. Ya, jadi Itulah dia datang. Misalnya gini, Yesus menggenapi Torah. Torah itu kan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Penggenapannya jadi halal, boleh dimakan atau gimana? Tidak ada diterapkan dari pengajarannya, disuruh melanggar atau mengikuti. Yang ada hanya kasih yang selalu diajarkannya. Tidak menyuruh untuk bisa makan babi. Dan juga dia waktu kita lihat bahwa ketika ia memasuki sesuatu perkampungan dan di situ dia melihat orang-orang yang memelihara babi di sana, tidak ada pun di sana dia bentuk menegur gitu, ya. Tetapi justru iblis itu meminta supaya masuk ke dalam babi-babi itu, kan gitu istilahnya. Nah, dalam hal itu dia tidak ada ajarannya untuk bisa atau tidaknya makan atau tidak makan, tidak ada saya dapatkan dari sejarah pengajaran Kristus boleh tidaknya makan itu semuanya. Tapi di Matius 5, Bang, 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil,
dan mengajarkan ke orang lain, maka dia menempati tempat terhina. Mm-mm. Sebelum semuanya tergenapi gitu ya. Ya, justru itu penggenapannya. Penggenapannya itu adalah tidak boleh melakukan pengajaran untuk meninggalkan hukum Torah sebelum langit dan bumi lenyap. Ya, di sini menurut saya begini bang, bangsa Israel itu pun masih mengikuti hukum Taurat sampai saat ini bang. Dan kita ini bangsa-bangsa lain menurut saya, bangsa-bangsa lain yang hanya diperuntukkan untuk hidup kasih, tidak untuk memenuhi hukum Taurat seperti yang dilakukan bangsa Israel. Contoh saja misalnya di pihak Bang Zuma, saya melihat bahwa diklaim bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang dipercaya dari Bang Zuma, betul satuan yang sama kan, betul Bang Zuma? Iya, betul. Tuhan yang sama. Dan maka kalau Tuhan yang sama sudah diterapkan Tuhan, bukan saja hanya babi yang ada di Alkitab dan hukum Taurat, itu termasuk juga yang lain-lain. Ya, di salah satunya seperti unta misalnya, contohnya gitu ya. Nah, hukum Tuhan yang diterapkan kepada bangsa Israel tidak sama hukum yang diterapkan kepada orang Arab, bangsa Arab, yang dimana unta di sana diperbolehkan mengonsumsi daging unta. Nah, sementara di hukum Taurat bangsa Israel, unta itu adalah haram. Kan gitu. Nah, artinya kepada bangsa lain tidak diterapkan hukum seperti yang ada pada hukum bangsa Israel. Itu boleh. Makanya ada pengajaran Paulus mengatakan bahwa lebih baik engkau jangan memakan daging jika membuat saudaramu tersandung karena itu. Jadi soal Kristus itu adalah bukan soal makanan gitu ya, tetapi karena anugerah kasih itu kepada semua orang. Gitu. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak waktunya. Baik, oke, terima kasih Ya. Bang Bima. Ya, Salam makasih ya. damai sejahtera. Siap. Oke, kita pamit ya Bang ya. Oke, makasih Bang Bima. Oke. Siap. Ini luar biasa Bang ini. Penjelasannya kemudian mantap. Oke, makasih Bang. Iya, makasih. Luar biasa penjelasannya. Penuh catatan, coretan tak bermakna dan tak berarti. Tanya sana, tanya sini, semua penjelasannya ngawur. Gak ada yang masuk akal. Semua menentang. Yang penting katanya, tadi di awal dikatakan kasih, mentaati perintah Tuhan. Sekarang yang penting kami kasih, tidak lagi terikat oleh halalnya, tidak haram halalnya makanan. Mana yang betul? Katanya kasih mentaati perintah Tuhan, sementara perintah Tuhannya itu mengajarkan untuk mentaati perintah, jangan makan. Terus Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Torah, ya tempatnya neraka. Ini malah tidak katanya. Yang penting kasih apa kasih apa di Kristen? Heran juga saya. Kasih yang bagaimana itu di Kristen? Yang mana itu bentuk kasihnya? Bentuk kasih di Kristen itu yang kayak mana ya? Ada yang ngerti nggak? Ada yang tahu nggak bentuk kasih di Kristen itu kayak mana? Aku sendiri sampai hari ini yang setiap hari berdialog dengan mereka, belum pernah aku tengok ada kasih gimana gitu. Kalau bilang bagi-bagi Indomie, semua juga orang bisa kali bagi-bagi Indomie, ya kan? Menyantuni, membantu, mengasihi dalam arti kata memberikan ruang kepada yang lain, memudahkan urusan orang yang lain. Kurasa semua agama juga mengajarkan itu. Dan yang kasih-kasih ini apa? Sementara mereka meninggalkan hukum Tuhan, terus kasihnya yang mana gitu ya? Saya betul-betul Herman. Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Halo Bang.
Dari Katolik. Dari Tidak Katolik atau beragama. Hah? Tidak beragama. Tidak beragama? Hmm. Kayak kambing berarti, Bang. Oh iya. Makananmu kan? Makananmu. Kayak kambing abang ini tidak Ya, beragama. makananmu. Iya. Kalau babi, makanan siapa? Nggak tahu. Abang lah. Dari mana tahu? Anda kan nggak punya agama. Iya, orang tidak punya agama tidak ada aturan berarti kan. Berarti Oh, babi iya? makan. Yang makan. listrik aja lembe ku makan. Termasuk manusia. Oh tidak. Tapi tidak punya agama. Kenapa mulutmu, Bang? Tidak punya agama berarti kan semuanya bisa toh. Enggak, kenapa mulutmu itu ditutup? Takut istrimu minta selingkuh lagi. Soalnya istrimu sering ngajak aku selingkuh, Bang. Maaf ya. Sumbing ke mulutmu. Bocor rahasia. Aduh, sorry. Oten. Luar biasa. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Ini. Hebat nah. Silakan teman-teman ajukan permintaan, kita bahas tema kita ini. Silakan naik, jangan malu-malu. Seperti tadi sore kalian banyak di Komal ini berani buka kamera, diskusi kita. Silakan ajukan permintaan lagi, naik, kita adu argumen, adu data supaya anak bangsa tercerahkan dengan paparan-paparan argumen dari saudara. Silakan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum, salah pencet Bang Juma. Maaf Bang Juma, salah pencet. Oke, Muslim. makasih, Bang. Alhamdulillah. Iya, Assalamualaikum Mas Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet tadi. Siap, Izin turun Bang Juma ya. siap. Makasih, Bang, makasih. Iya. Silakan yang lain teman-teman yang mau berdiskusi, ayo naik ke atas yuk. Ayo silakan ke atas, kita berdiskusi. Bahasan kita bahasan sederhana terkait dengan tema Roh Kudus. Apakah di Kristen benar-benar ada Roh Kudus atau yang ada cuman roh grandong? Silakan naik. Karena hanya roh grandong yang rakus. Shalom, selamat malam Abang. Assalamualaikum. Waalaikum, silakan Bang, silakan. Saudara Marley. Iya Bang, Jim bertanya ini belum tahu, saya cuma naik di sini. Iya. Bahasan terkait lintas agama. Abang agama apa? Saya Kristen. Kristen. Abang. Iya. Iya. Oh, oke, lintas agama. Kalau masalah lintas agama, saya tidak kelebihan juga dari teman-teman Kristen saya. Iya, ini ada tema terkait dengan Roh Kudus atau roh jahat, Bang.
Siap, terima kasih. Oh, terkait dengan judul ini saya mau bertanya. Roh Kudus kenapa bisa jahat, Abang? Enggak, maksud saya yang bekerja pada diri kita ini, Islam, Kristen itu sebenarnya Roh Kudus kah atau roh jahat kan gitu. Kalau di Islam dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nahl, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau surat-surat Paulus itu apakah itu diwahyukan juga dari Tuhan melalui Roh Kudus? Apakah Roh Kudus yang datang kepada Paulus? Mengajarkan Paulus 13. Roh Kudus yang datang kepada Paulus. Iya, apakah Roh Kudus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan 13 kitabnya atau gimana? Iya, itu jelas Roh Kudus yang datang ke Paulus dan nabi-nabi lainnya. Ada dalil nggak, Bang, kalau yang datang kepada Paulus itu Roh Kudus? Itu tidak. Oh, jadi informasinya dari mana? Kalau yang datang ke Paulus itu Roh Kudus? Yang jelaskan Roh Kudus itu kan cuma kayak kita hidup di dunia ini numpang di sini. Jadi kalau Roh Kudus itu kayak diberikan kayak nafas begitu istilahnya. Oh, iya. Kemudian apa? Kemudian termasuk nabi-nabi apa yang tadi bilang itu Paulus, ya pokoknya murid-murid sebagainya. Tapi Suaranya kecil, Bang. Iya, hilang suaranya. Oh, oke. Baik, Bang, baik. Iya. Oke, Bang, oke. Oke, ambil aja dena rakipeng. Iya. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum, shalom. Iya, salam. Oke dong. Angkat tangan kita. Suara pecah ya, di YouTube pecah. Daripada saya di sini bikin malu Kristen gitu. Gimana di YouTube? Suaranya udah bagus gak yang di YouTube? Ya, kita cek dulu ya teman-teman. Aduh, parah. Pasrah kali abang kita tadi. Lebih baik aku pergi kata dari sini daripada nanti aku bikin malu Kristen. Onde. Parah. Udah bagus gak di YouTube suaranya? Suaranya kresek kok bisa? Iya kah? Pairing.
Aman ya? Aman, alhamdulillah. lucu. Lucu teman kita, lucu. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikum. Muslim? Islam. Oke bang, abang dibawa aja dulu ya. Besok aja naik pada saat saya off. Apa itu? Ya bagus. Ya, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan. Sahabat Tika, syukran. Halo. Halo Om. Ayo buat saya tertawa apa teman-teman? Oi. Dari tadi aku nggak tertawa. Kalian kalau hadir saya kan lucu-lucu biasanya. Ayo. Halo saudara Tegang. Halo Tegang. Tegang sekali. Semangat malam. Semangat malam. Malam. Katolik Protestan abang. Protestan. Bisa buka kamera. Halo terobos. Monitor. Halo. Bisa buka kamera. Bang. Waalaikumsalam. Halo. Terobos, selamat malam. Silakan saudara Stanley buka kamera. Halo bang. Di situ ribet kali. Woi. Ada apa di sana? Waduh. Kacau. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Sekali lagi ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Katolik. saya Muslim. Saya Muslim. Saya mau menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang Muslim, jangan masuk ke roomnya Edis. Kalau kita masuk, kita semakin emosi, makin. Iya. Betul. Tapi kalau ada yang mau coba-coba ilmunya dipelintir di sana, silakan aja. Karena di sana itu ular naga. Ular naga itu di sana. Di belakang Edis itu ular naga. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Masya Allah. Anak dari Manado Bang Juma. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim di DM aja ya teman-teman ya. Biar non Muslim dulu kita diskusi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Ada saya punya murid ini rencana mau masuk Islam, mualaf begitu. Jadi mungkin kita bisa dulu ini kasih ke Sony mungkin sudah bicara sama kita lagi. Yang namanya tim. Kapan Mungkin itu? minggu-minggu dia katanya sudah bicara sama kita di Cendrawasih tinggal. Cendrawasih di? Ini saya punya anak murid ini rencana mau mualaf begitu. Ya kita bisa kita kasih dulu penjelasan sedikit supaya dia mantap lagi anunya. Ini dia tidak mau bohongkan karena
malu-malu dia sama teman-temannya, keluarganya. Siap. Iya, oke, siap. Halo Sony. Halo Bang Suma, salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Gimana Bang? Jadi sebelumnya itu Bang, Iya. jadi sebelumnya itu Bang saya agama Katolik, tapi Siap. tapi saya semasa kuliah ini saya biasanya singgah dulu di saya punya guru di sini Iya. membahas soal sejarah-sejarah agama termasuk agama Kristen dan Islam. Iya, terus. Dan di situ saya terpaku di satu surah yang bernama surah Al-Ikhlas. Iya. Yang dimana di situ lam yalid walam yulad. Nah, Iya. dan saya cari lagi di Alkitab yang dimana kalau saya tidak salah ingat di Yohanes. Iya. Yohanes. Ya, di Yohanes. Bunyinya itu seperti karena engkau satu-satunya Allah yang kekal dan mengenal Yesus sebagai utusan. Seperti saya lebih terpaku di ayat itu karena di logika saya ayat ini sudah terpampang jelas di Alkitab, tetapi kenapa orang Kristen tidak memikirkan lebih dalam lagi soal ayat ini, seperti itu Bang. Nah, jadi kurang lebih sudah 8 bulan saya mendalaminya. Saya sudah menghafal beberapa surah pendek, surah panjang. Sudah sunat juga memang memang sudah sunat dan Alhamdulillah. dan juga sudah pernah mengimami waktu sholat jamaah di masjid. Udah pernah Ya, sholat? karena ya sudah pernah sholat selama 8 bulan ini walaupun belum resmi mualaf dan belum bersyahadat. tapi yang bikin ya karena sambil mempelajari di YouTube kajian-kajian juga tata cara sholat, tata cara wudhu, mandi junub juga saya pelajari semuanya. Ya di situ juga secara tidak langsung saya ditepuk sama jemaah belakang saya. Jadi secara tidak langsung saya mengimaminya, tapi karena saya sudah tahu dan bisa membaca beberapa surah, jadi saya mengimaminya. Saya memakluminya karena mereka mungkin belum tahu kalau saya sebenarnya Katolik, tapi datang ke masjid gitu. Ya, jadi saya minta arahannya bagaimana begitu Bang, karena saya lihat apalagi sama-sama satu Sulawesi, mungkin ada kesempatan. Saya pernah lihat ada di masjid ada spanduknya Bang Suma, saya pernah lihat tapi belum pernah saya ikut. Tapi pernah sempat saya lihat. Jadi mungkin di lain waktu bisa sambil mengikuti apa yang harus saya lakukan ke depannya, karena saya tahu pasti apabila saya memutuskan ini tekanan dari keluarga pasti ada, itu nomor satu. Walaupun memang dari keluarga besar ada yang mualaf juga. Seperti itu Bang Suma. Untuk pengalaman dari saya, terima kasih sebelumnya Bang Suma. Iya. Nah, sekarang ini apa yang bisa saya bantu? Yang bisa itu Bang Suma, bagaimana agar kiranya saya bisa lebih menangkap lagi tentang ayat-ayat Al-Quran seperti itu, karena mau masuk ke pesantren juga masih berpikir begitu, jadi lebih ke belajar sendiri dulu begitu Bang Suma. Iya. Terus yang tadi itu yang belum syahadat, bagaimana sholat tidak syahadat? Maksudnya gimana? Kan kalau sholat orang itu pasti sudah syahadat memang tahiyatnya. Oh iya, secara tidak langsung memang ada syahadatnya Bang Suma di tahiyat akhir. Nah, itu saya mengucapkannya Bang Suma. Ya sudah, berarti itu sudah Muslim. Tinggal ganti identitas saja. KTP-nya ganti jadi Islam.
gitu. Kalau sudah bersyahadat, Iya. nanti tinggal dipersaksikan lagi. Karena iya, kan sudah Bang. masuk masjid, sholat. Karena ini saya sudah pernah bertanya ke ustadz selama sholat ini di tahiyat akhir saya sering mengucapkan asyhadu begitu. Memang sih betul mereka bilang secara tidak langsung sudah resmi mualaf, tapi lebih bagusnya lagi katanya disaksikan supaya ada bukti kuatnya seperti itu. Ya, nah itulah maksudku, kalau memang mau syahadat di sini juga boleh. Kalau mau syahadat di masjid juga boleh. Tergantung. Biar tidak ragu-ragu lagi kan, tidak ambigu, benar-benar mencerminkan bahwa ya saya muslim dalam proses belajar. Kan gitu. Iya bang, lebih tepatnya mau diformalkan lah seperti itu. Ya bisa, kalau mau di sini juga boleh. Nanti kami yang siapkan sertifikat mualafnya. Tergantung saudara mau di mana. Kalau mau ke masjid, baiknya di Al-Markas sih, Al-Markas. Iya di Al-Markas. Sudah pernah dikasih tahu sama guru juga di sini di Al-Markas, jadi ada saksi. Beliau juga ikut nanti katanya. Ya betul. Kalau mau di Al-Markas silakan. Itu lebih bagus karena di sana langsung ada sertifikatnya. Mau di sini juga boleh. Nah, di sini juga ada sertifikatnya. Iya bang, karena kalau lebih dipikir lagi agama saya sebelumnya itu sudah nggak beres sih. Sebelum saya masuk, sebelum saya mempelajari ini, saya sudah meneliti dari agama saya sebelumnya itu yang Katolik. Saya lihat di gereja yang dimana mereka menyebutnya tempat suci, tapi kok ada yang jualan gitu. Itu bang, ada yang jualan itu yang pertama. Yang kedua, masuk ke gereja tuh nggak lepas alas kaki gitu, jadi ya nggak diminta-minta injak tai ayam masuk, naik ke tempat suci. Terus yang ketiga, duduk bersampingan, perempuan laki-laki duduk bersampingan yang bukan muhrimnya gitu. Iya, saya lebih berpikir ke situ, yang dimana kita kan datang sembahyang niatnya untuk berdoa, tapi kayak ada saja, ya bisa dibilang kalau dalam kata kasarnya di gereja itu tidak semestinya di situ orang suci semua, ada saja setan. Walaupun memang pada dasarnya memang karena dari si iblis sih yang berperan kepada Yudas yang berkhianat. Ya seperti itu bang semua. Makanya kenapa kalau dibilang mantapnya sudah, iya memang sudah mantap dan memang niat. Itu bang. Iya. Nah, terus kapan rencananya nih? Kalau saya sih saran saya segera untuk syahadat. Iya bang, kalau target tahun ini, soalnya bulan 9 selesai studi, jadi tinggal fokus ke pekerjaan saja. Ya, jadi bisa ambil jalan pilihan hidup sendiri. Iya, bagus. Apalagi besok hari Jumat bisa ikut sholat Jumat. Iya. Syahadat aja langsung di Al-Markas. Iya bang, doakan istiqomah buat teman-teman yang nonton juga ini 7.000 lebih ya. Iya, semoga amin. Orang mana saudara Suni? Orang Toraja ya? Bukan bang, lebih ke orang timur. Orang timur. Iya, tapi lahir besar di sini bang, KTP juga di sini. Oh, oke, sip. Iya bang. Jadi, ya makasih sebelumnya bang. Akhirnya bisa menceritakan langsung ke Bang Suma, karena selama ini saya hanya bisa menonton perdebatannya. Iya. Iya, ini ada guruku bang lagi mau cerita bang. Oke, assalamualaikum Bang Suma. Iya, kalau itu aku itu pacarita Bang Suma, pacarita. Ini saya punya. Iya, kalau setiap malam ini saya nonton sama kita ini. Bahkan ini saya punya murid ini, saya bilang kalau bisa saya kasih ketemu dengan Bang Suma. Ini dia belajar sama saya ini, saya bukakan itu otaknya, karena yang tertutup.
selama ini. Masya Allah. Jadi dia belajar sama saya, dia perbandingan antara agamanya dengan Islam. Saya bilang salah itu ajaran, bukan kau mengikuti itu Yesus tapi Paulus. Iya betul. Nah, sehingga dia terbuka anunya, pikirannya. Mungkin selama ini kan dia mengimani saja, sehingga dia terbuka pikirannya. Iya. Syukur, Alhamdulillah dia sudah, maksudnya sudah tahu menahu masalah agama, dia sudah sholat dan bahkan dia mungkin sudah kategorinya sudah Islam, dia sudah masuk karena tahiyat terakhir kan asyhadu an la ilaha, kan sudah itu semua. Tinggal anunya ini, tinggal maksudnya mau dipermantap, maksudnya formalnya begitu. Dengko. Iya. Kalau Iya. bisa bawa aja ke Al-Markas, dibawa ke Al-Markas. Itu makanya kalau ini dia bilang waktu dekat ini, insya Allah kalau nanti saya yang bawa juga sebagai saksi. Banyak teman-temannya juga di sini, mahasiswa juga. Oke, yang oke, mau. oke. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, Deng. makasih, Iya. makasih. Oke. Terima kasih. Yang penting kalau ada Pak Carita di bawah itu jalan-jalan saya itu. Oke, siap. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dikasih turun Bang semua. Siap. Iya. Masya Allah, teman-teman. Halo, semangat malam Ketua. Selamat malam Bang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang ya? Kristen Bang. Oh, Kristen. Katolik, Protestan? Protestan. Oke, kita diskusi pelan-pelan boleh Bang? Bisa buka kamera? Boleh. Aku mau tanya-tanya kok. Mbak, sabar. Marturia, semangat malam. Selamat malam Bangku. Selamat malam, bukan semangat. Semangat malam kalau saya. Iya. Silakan ketua. Boleh mungkin Apa ini temanya? Boleh. Terkait dengan Roh Kudus dan roh jahat. Jadi maksudku pemahamannya Bang Suma tentang Roh Kudus apa, tentang roh jahat apa. Jadi saya nanti sebagai orang Kristen kan bisa, kalau ada perbedaan bisa menyampaikan, maksud saya begitu. Baik. Tapi abang belum bisa buka kamera ya, pengikutnya Belum masih bisa sedikit. Bang. Iya. Oke. Baik. Jadi kalau di Islam tuh Bang, Roh Kudus itu malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu bi isnillah. Seperti itu. Tapi kan yang dibahas Bang Suma, yang dijadikan tema hari ini kan Roh Kudus versi Kristen. Nah, itu dia yang saya pertanyakan, kenapa ada Roh Kudus di Kristen sementara yang kami tahu Roh Kudus itu mengajarkan manusia untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, sedangkan di Kristen tak ada lagi perintah Tuhan yang ditaati di situ. Perintah Tuhan yang mana? Lukas bukan Tuhan, Markus bukan Tuhan, Paulus juga bukan Tuhan. Tapi Kristen melakukan apa yang ada di dalam buku-buku mereka gitu loh Bang. Nah, kedua, ketika saya membaca Galatia 5 nomor 18, jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan hidup lagi, kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jikalau engkau dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Nah, ini roh apa yang ada di Kristen kok bisa mengajak orang Kristen tidak tunduk lagi pada perintah Tuhan? Itu Bang. Silakan. Begini Bang, justru menurut Alkitab, ya dari berbagai dalil ya, tidak satu dalil saja. Justru Roh Kudus itu roh yang dikirim oleh Tuhan untuk membimbing manusia dan memberi kekuatan manusia sampai
selamat. Maksudnya sampai selamat itu sampai diselamatkan. Manusia itu kan bisanya selamat oleh karena diselamatkan oleh Tuhan sendiri yang datang ke dunia sebagai Mesias itu. Nah, begitu Mesias itu pergi ke surga, balik lagi ke surga, dia berjanji bahwa akan mengutus Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus untuk membimbing, memberi kekuatan supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu tidak gagal kepada manusia. Karena menurut orang Kristen, manusia itu tidak bisa mencari selamat sendiri, Bang Suma. Karena peraturan-peraturan Tuhan, firman Tuhan, termasuk 10 perintah Allah, Nabi Musa, terus perintah Tuhan Yesus, kasihlah sesama manusia seperti engkau dirimu sendiri, itu Tuhan tahu kalau manusia tidak ada satupun yang bisa melaksanakan. Dan kalau diadili, manusia satupun tidak ada yang masuk surga. Makanya bisanya masuk surga, itu harus menerima kasih karunia keselamatan. Jadi yang menyelamatkan tuh Tuhan. Jadi gini Bang Suma, misalnya ya, setiap orang kan diadili. Wah, semua orang itu berdosa. Tidak ada satupun yang layak masuk surga. Tetapi oleh karya keselamatan Tuhan sendiri, orang itu akhirnya diizinkan ke surga. Makanya di surga itu setiap manusia yang diselamatkan nanti hanya memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ibaratnya begini, oh Tuhan terima kasih, aku tidak layak di surga, namun kau oleh kasih-Mu aku menjadi hidup selama-lamanya di surga. Jadi setiap orang yang hidup di surga itu pasti akan memuliakan Tuhan. Begitu Bang Suma. Jadi Roh Kudus itu hanya membimbing, memberi kekuatan pada manusia sampai keselamatan itu datang kepada manusia itu sendiri. Begitu. Oke, baik. Nah, kalau Roh Kudus yang memimpin saudara Kristen, kenapa di Kristen itu tidak ada prosesi mandi junub, tidak ada perintah bersunat, melepaskan alas kaki ketika masuk ke rumah ibadah? Kenapa semua makanan-makanan yang diharamkan dimakan? Ibadah yang harusnya kuduskan hari Sabtu berubah kepada hari Minggu. Ketika menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Bapa yang ada di surga, justru menyembah kepada Yesus. Jadi ini roh apa ini Bang? Kok jadi pengajarannya kok jadi aneh dan berbeda dengan ajaran Yesus gitu loh. Yesus mengajarkan apa, yang diperhatikan Kristen apa? Kan namanya Roh Kudus kan artinya kudus, bersih. Nah, sementara kudus itu bisa terjadi pada diri seseorang bila mana mereka membersihkan diri-diri mereka dari hal-hal yang diharamkan, dari makanan yang diharamkan, dari prosesi-prosesi hal yang tidak ada kaitannya dengan ajaran para nabi. Mereka nggak melakukan itu. Nah, Kristen tidak ada makanan, tidak ada binatang yang tidak dimakan, Pak. Jadi gimana ceritanya mau Roh Kudus bekerja di situ? Sedangkan Tuhan mengatakan dalam kitabnya Yahudi, kitab Yesaya 66, pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Nah, sedangkan Kristen itulah makanan favoritnya. Gimana mau kerja Roh Kudus di situ di Kristen? Begitu loh Pak. Satu aja poinnya. Kalau di Kristen ada Roh Kudus, kenapa mengajarkan menyembah Yesus? Roh Kudus apa, model apa ini? Kok malah ngajarkan menyembah Yesus? Itu contoh satu itu aja dulu Bang. Silakan. Oke, jadi yang dimaksud Bang Suma, kenapa Roh Kudus tidak membimbing sesuai ajaran Taurat sebelumnya, begitu? Ya, ajaran Yesus lah intinya. Nah, begini Bang Suma. Jadi Yesus itu kan lahir ke dunia, itu kan beragama Yahudi. Jadi Yesus itu orang yang taat beribadah, taat menuruti hukum-hukum Yahudi, hukum-hukum Taurat. Walaupun
pada saat dia datang itu, Mesias datang itu, pada saat dia belum disalib sudah membuat perubahan. Tuh Yesus waktu itu sudah dianggap rabi ya, sudah sekolah, sudah menjadi guru lah. Mungkin kalau sekarang ya levelnya pendidikan MUI lah, sudah guru. Sehingga orang-orang Yahudi pun memanggilnya guru kan, rabi. Nah, Yesus punya pengajaran yang baru. Karena ada nubuat-nubuatan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa aturan-aturan seperti haram, seperti makan makanan haram atau itu apa hari Sabat itu diadakan oleh Tuhan untuk mengurung manusia itu, mengurung manusia dalam dosa. Jadi begini, diadakan peraturan-peraturan itu sampai kedatangan Mesias. Ya, karena apa? Orang waktu dikasih aturan ini itu pada saat orang itu berdosa, misalnya gini. Musa berdosa akhirnya dihukum tidak boleh masuk ke tanah Israel sampai matinya di padang gurun misalnya begitu. Jadi aturan-aturan yang fisik ya. Namanya kalau Pak Pendeta ngomong itu misalnya itu kayak seremonial namanya. Aku kurang paham, tapi bisa membedakan ajaran rohani sama ajaran fisik. Jadi, ajaran fisik ini sama Tuhan sudah dihilangkan karena apa? Karena penebusan sudah datang. Tapi ajaran yang rohani seperti 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, itu semua orang Kristen sampai sekarang tetap melaksanakan itu, Bang Suma. Terus ajaran kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu adalah rangkuman dari 10 perintah Allah itu. Jadi bukan ajaran baru, tapi rangkuman dari 10 perintah Allah itu tadi, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendirilah. Ini hubungannya kepada Yesus hakim yang adil seperti tema Bang Suma yang kemarin itu. Bang Suma kan mempertanyakan, di mana keadilan orang Kristen ajarannya, begitu kan? Ya, itu pun akan saya pertanyakan nanti. Nah, jadi Roh Kudus itu ada setelah Yesus pergi bangkit naik ke surga. Baru Roh Kudus terus datang ke dunia untuk semua orang yang percaya pada Yesus dan dibaptis pasti menerima Roh Kudus, Bang. Contohnya begini, orang membaca Alkitab, baca sendiri nggak ada yang bimbing ya, kadang bingung. Nah, di situ peran Roh Kudus itu masuk, sehingga membimbing. Kita belum berpikir, Roh Kudus itu sudah memberitahu. Itu bisa dirasakan bagi orang-orang Kristen tertentu yang sudah baca Alkitab, sudah merasakan sudah merasakan kerja karya Roh Kudus lah, begitu. Jadi Roh Kudus itu memang roh yang diutus oleh Tuhan, yang datangnya dari surga, dan misinya adalah menyelamatkan manusia, tidak boleh sampai pasti berhasil, begitu, Bang Suma. Oke. Saya kira mungkin mengerti. Gini, Bang. Anda tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu membimbing manusia kan gitu, dan tidak menghilangkan Torah, utamanya hukum 10. Hukum 10 itu kan diantaranya ketika Abang ini mengatakan bahwa orang Kristen sampai sekarang masih menjalankan 10 hukum. Hukum yang pertama itu kan jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, apakah ini alasannya kenapa orang Yahudi tidak membuat ilah baru? Makanya mereka nggak percaya kepada Yesus sebagai ilah, sebagaimana orang Kristen mengilahkan Yesus. Karena kan perintahnya, jangan ada ilah lain. Tapi faktanya Kristen mengilahkan Yesus, di mana orang Yahudi tidak pernah mengilahkan Yesus. Orang Yahudi mengilahkan Bapa. Nah, kalau orang Kristen terbukti mengilahkan selain Bapa, yaitu mengilahkan Yesus, ini roh apa yang memimpin orang-orang Kristen ini? Roh apa yang memimpin orang-orang Kristen mengilahkan Yesus?
Sementara Yesus sendiri ketika ia datang, ia mengilahkan Bapa. Bahkan ia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar. Artinya Yesus sendiri mengatakan ilah yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Tapi faktanya Kristen membatalkan hukum yang pertama dengan membentuk Yesus ini sebagai ilah baru. Faktanya orang Yahudi tidak merubah ilah Bapa menuju ilah Anak. Mereka tidak pernah mengilahkan Yesus. Hanya orang Kristen yang mengilahkan dan membatalkan hukum pertama. Nah, roh apa yang memimpin saudara-saudara Kristen mengilahkan anak orang, sementara anak orang ini sendiri sibuk mengilahkan bapaknya, sebagaimana orang Yahudi hari ini masih mengilahkan bapak? Itu gimana tanggapan Anda tuh? Silakan. Jadi kan Bang Suma sekali lagi bertanya tentang maksudnya roh apa, ya kan? Iya. Bukan soal Yesus diilahkan ilah baru lah. Ini masih Enggak, roh apa Kudus yang itu memimpin? roh apa gitu? Kalau dia datang itu adalah Roh Kudus sudah pasti tidak mengajarkan mengilahkan ilah lain. Tapi faktanya hari ini Kristen mengilahkan ilah baru bernama Yesus. Maka saya katakan yang ada dalam diri orang Kristen ini itu bukan Roh Kudus, tetapi roh lain. Karena mengajarkan menyembah selain daripada Tuhan, yaitu mengajarkan menyembah Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, dia itu utusan Tuhan. Gitu loh Bang. Jadi Roh Kudus tidak mungkin menyesatkan manusia, nggak mungkin. Sedangkan menyembah selain daripada Tuhannya Yahudi itu sesat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kapan ada ilah lain, maka sesat. Nah, Kristen terciduk menyembah ilah lain. Silakan. Oke, ya terima kasih. Jadi begini Bang, orang Kristen itu memang Tuhannya dari semenjak semula, dari zaman Adam, Musa sampai sekarang pun itu tetap satu Tuhan, menyembah Siapa satu itu, Bang? ilah. Siapa itu Bang? Ilah. Jadi Iya, begini, yang mana? jadi ilah itu gini loh, maksudnya satu ilah kan? Kita harus tahu ilah. Ilah itu, ya kan Bang, jadi banyak ilah kan karena manusia sendiri mencari Allah. Tapi ilah yang surga yang asli itu punya pengajaran. Nah, pengajaran itu bagaimana orang supaya tahu bahwa itu pengajaran dari ilah yang maha kuasa tadi. Itu dengan tanda-tanda dan mukjizat. Contoh, Nabi Musa itu membelah laut. Tujuannya Allah yang disembah Nabi Musa waktu itu mungkin Bang Suma belum tahu. Tujuan utama waktu itu apa? Untuk membelah laut itu. Tujuan utamanya Allah akan memasyhurkan namanya sampai ke ujung bumi untuk selama-lamanya. Sekarang buktinya tidak hanya orang Yahudi saja atau orang Kristen saja yang pernah mendengar Musa membelah laut, tapi semua orang di dunia, suku apapun, agama apapun pasti mendengar. Artinya ajaran Tuhan, firman Tuhan yang tertulis seperti itu pun sampai sekarang menjadi kenyataan. Jadi ilah itu hubungannya sama pengajaran. Contohnya gini Bang Suma. Misalnya ya, Bang Suma Ya. sekarang beragama Islam, ya kan? Besok misalnya Bang Suma terus menyembah Allah juga, tapi ajarannya beda dengan Islam. Artinya kan ilahnya sudah dua, Bang Suma. Ilah yang mengajarkan A dan ilah yang mengajarkan B. Enggak, maksud saya Bang, Jadi, kan Tuhannya Yahudi kan bukan Yesus. Terus kenapa Kristen membuat itu kan ilah membahas baru ketuhanan bernama Yesus? Bukan, roh apa yang mengajarkan Kristen mengilahkan, menuhankan Yesus? Sementara Yesus bukanlah Bapa. Yesus bukanlah Tuhan. Yesus manusia. Kenapa di Kristen kalau ada Roh Kudus malah jadi Tuhan Yesus ini? Kan gitu. Betul. Kan jangan Ya, ada saya jelaskan ilah tadi. lain. Kenapa bikin ilah baru bernama Yesus kalau Roh Kudus yang ngajar? Jadi begini Pak, ini dalilnya satu, ingat ya.
Jadi tak seorang pun dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan roh pengetahuan juga, membimbing kita, memberi pengetahuan. Jadi kenapa orang Kristen bisa percaya bahwa Yesus yang manusia itu adalah Tuhan sendiri, walaupun Tuhan itu menjadi Bapa, menjadi Anak, dan menjadi Roh Kudus tadi. Jadi sebenarnya orang Kristen menyembah Tuhan Yesus, manusianya Tuhan Yesus, sebenarnya juga menyembah Bapa. Karena Bapa itu juga Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Maksudnya karya Allah semua itu. Dan Tuhan berkenan seperti itu. Contohnya begini Pak Cuma. Itulah yang dibahas, kenapa Yesus jadi Allah juga, sementara jangan ada Allah lain. Kalau misalnya Kristen ada Allah baru, dua lagi Bang. Gimana ceritanya? Dulu agama Yahudi, pengikut-pengikut Yahudi, kalau ada nabi memberitahu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada, walaupun sudah melalui mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Elia, itu orang Yahudi itu sering bebal, masih nekat. Nggak usah banyak omong, Allah itu ada apa enggak, tunjukkanlah wajah Allah aja kepada kami. Itu bertahun-tahun dari generasi ke generasi terus-menerus. Akhirnya Allah berkenan menunjukkan dirinya di dalam wujud manusia. Kenapa yang manusia yang dipilih? Karena di dalam kitab Samuel, Allah sendiri sudah memproklamirkan dirinya bahwa akulah rajamu. Ya kan? Jadi dulu orang Yahudi itu bukan dipimpin oleh raja yang seperti manusia biasa itu. Dipimpin oleh Allah sendiri yang bertakhta sebagai raja. Nah, raja itu datang ke dunia. Wujudnya apa? Ya tentu manusia dong. Karena Allah sendiri itu wujudnya roh. Jadi firman Tuhan juga ada bilang begini, Allah adalah roh. Jadi roh manusia nggak bisa melihat, nggak bisa begini. Kalau Allah berkenan mewujudkan diri seperti Yesus, ya kan? Nah itu karena kehendak Allah, kita tinggal hanya menurut dan manut saja. Itu perintah Tuhan, termasuk salah satu firman Tuhan. Kalau kita nggak mentaati itu, malah kita berdosa. Karena sudah menjadi firman Tuhan. Begitu Bang Suma. Jadi apalagi yang perlu saya luruskan. Oke Bang, oke. Saya kira cukup. Luar biasa Bang ini. Mantap kali. Keren. Terima kasih sekali. Bang Suma, saya merasa tersanjung. Bang Suma orangnya baik ternyata. Tidak seperti waktu aku melihat sama Bang Edis itu keras-kerasan. Saya kalau terlalu keras takut. Iya Bang, mantap abangku ini. Luar biasa. Sudah cukup Bang Suma ya? Udah cukup. Terima kasih sekali Bang Suma. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Luar biasa Bang kita ini, keren. Siap. Oke Bang, kita turunkan Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Ngerti pun aku ngomong apa dia. Abang ngerti apa ngomong apa tadi Pak Ketua? Paham juga sih, yaitu paham ya? Iya, tentang Roh Kudus itu kan. Oh iya. Ya, apa yang menjadi fungsi daripada Roh Kudus itu bagi orang percaya lah. Jadi abang percaya bahwa Roh Kudus itu mempunyai fungsi bagi orang percaya ya. Ini Roh Kudus ini juga Bang adalah termasuk teologi Paulus juga masuk juga yaitu ke dalam pneumatologi yang dimaksud ya, pneumatologi. Iya. Apa yang pneumatologi? Iya. Pneumatologi adalah iya 4 kali. Tunggu sebentar Bang. Iya. Itu adalah ajaran tentang Roh Kudus ya, ajaran tentang Roh Kudus yang berdiam diri dalam orang percaya seperti itu Bang. Siap. Jadi apa yang menjadi peran aktif daripada Roh Kudus tersebut? Ya. Pertama adalah Roh Kudus itu diam di dalam hati orang percaya gitu. Orang percaya. Iya. Terus.
yang kedua mengubah dan menguduskan hidup gitu. Itu fungsi peran daripada Roh Kudus itu mengubah atau menguduskan gitu. Menguduskan orang percaya sehingga bisa kudus. Artinya kita kudus di hadapan Tuhan Allah itu. Itu adalah peran daripada Roh Kudus, ya. Iya. Terus Ya Bang, yang ketiga ada juga memimpin orang percaya. Nasihati gitu. Oh, iya. Kembali kita diingatkan, dinasihati lewat Roh Allah tadi ya di dalam hati orang percaya, sehingga orang percaya itu bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Roh Kudus yang bisa, yang artinya mengingatkan ini. Itu fungsi daripada Roh Kudus itu bagi orang percaya, Bangku. Iya. Jadi tanpa Roh Kudus ya kita ini termasuk Abang, termasuk Abang. Termasuk Abang itu. Roh Kudus itu berfungsi bagi kita, yaitu supaya kita diperkenalkan dengan Tuhan kita itu sendiri. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Iya. Jadi dapat saya simpulkan Bang, bukan kayak judul Abang itu, yaitu roh jahat. Enggak. Kalau Roh Kudus itu adalah penolong. Iya. Iya, bukan menyesatkan Bangku. Itu kalau keyakinan kami. Ada juga bukti daripada sumber kitabnya Bangku. Ya. Jangan hanya itu, ya itu doktrinmu aja, doktrin Paulus saja. Enggak, ada bukti. Kalau yang ngajarkan orang makan babi itu roh apa, Bang? Yang mengajarkan manusia makan babi itu roh apa? Yang mengajarkan makan babi. Roh apa itu? Kenapa kita ke sana, Bangku? Kenapa kita ke sana? Kan kalau roh Tuhan itu mengajar kita untuk jangan makan babi. Karena ada perintah Tuhan toh. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Nah, roh Tuhan atau Roh Kudus apakah akan bertentangan dengan perintah itu? Itu di mana tertulis, Bangku? Apakah di kitab perjanjian lama ataupun di kitab perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama ya, perjanjian lama. Ya. Nah, Roh Kudus Roh Kudus ini kira-kira ajarannya bertentangan gak dengan perintah Tuhan atau seirama dengan perintah Tuhan? Menurut Abang gimana? Kalau menurut saya bahwa itu adalah tidak bertentangan, Bang, tidak bertentangan sama sekali. Nah, berarti Roh Kudusnya harus mengikuti instruksi Bapak. Instruksi Bapak, iya, benar. Berarti jangan makan babi, berarti Roh Kudusnya mengajarkan apa, Bang? Makan babi atau jangan? Kalau makan babi itu memang dalam kitab perjanjian lama ada kata larangan ya. Ada. Tetapi kehadiran Yesus Kristus, Yesus Kristus ini adalah artinya membebaskan atau memerdekakan. Kenapa bisa? Biar setahu saya, roh yang membebaskan manusia melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan itu hanya roh setan, roh jahat. Tidak. Bukan yang kita makan yang menjadi haram. Bukan lari ini. Itu bukan, tidak pernah kalau membahas babi nggak pernah ke situ. Permasalahannya bukan di situ, abangku. Kan jelas Roh Kudus itu roh Tuhan. Di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 11, 10, dikatakan bahwa ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan, apa yang didengar dari Bapa itu yang dikatakan. Nah, Bapa mengajarkan jangan makan babi. Maka Roh Kudus ini mendengarkan perintah itu, mengajarkan manusia untuk jangan makan babi. Nah, sekarang dia mengajarkan Kristen makan babi, roh apa? Bukan roh apa itu Bang yang artinya Roh suci pasti melarang manusia makan sesuatu yang diharamkan. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu baru Roh Kudus. Kalau justru mengajarkan makan babi, itu roh jahat kali dia. Orang Tuhan larang makan babi kok malah kau ajarkan makan babi. Jahat kali kau. Roh apa itu? Yesus mengatakan, sahabat Mej, Yesus mengatakan, barang siapa yang mengajarkan makan babi dan mengajar orang lain juga makan babi, maka dia akan menempati tempat terhina. Kata Yesus begitu. Jadi Kristen makan babi, roh apa yang mengajarkan kalian makan babi gitu loh? Roh apa Bang? kita buka dulu apa Bang? Kita buka dulu yang pertama dulu Iman 11 ayat 7 dulu Bang. Iya. Benar apa yang Abang bilang nanti? Benar. Terus Roh Kudus datang. Roh Kudus datang di situ. Baca aja Bang, baca aja. Roh Kudus datang mengajarkan apa? Dengarkan dulu, jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memang biak, tidak memang biak. Sekarang roh apa yang mengajarkan makan babi, di mana babi itu diharamkan? Itu ada Bang, yang artinya ada yang pertama penglihatan Rasul Petrus, ada juga di Kisah Para Rasul Bang. Berarti yang datang di Petrus ini roh apa? Dengarkan, penglihatan Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul ada tertulis di kitab Kisah Para Rasul ini. Petrus mendapat penglihatan lain, kain lebar berisi berbagai binatang haram. Tuhan memerintahkan Petrus untuk menyembelih dan memakannya, yang bermakna bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dianggap haram. Itu ya, itu roh apa itu? Roh apa yang datang itu? Itu kembali itu lewat penglihatan. Kembali Roh Kudus tadi itu Bang, kembali Roh Kudus tadi berperan itu Bang untuk menolong dia, untuk memperlihatkan kepada. Bagaimana Roh Kudus mengajarkan mengharamkan, menghalalkan yang haram? Itu bukan Roh Kudus. Seperti misalnya jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, sebab itu haram bagimu. Tiba-tiba datang roh, makanlah. Itu tidak haram, makan aja. Kamu akan kekal di Eden kalau kamu makannya. Itu cara kerja iblis itu menghalalkan segala macam cara dengan cara-cara halus dilakukan oleh iblis untuk menjerat korban. Makanya dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 kan di situ diajarkan, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Jadi roh yang dimaksud di sini yang pengajar sesat. Sama seperti ketika berbicara mengenai babi tadi, kok tiba-tiba halal di Kristen? Roh apa yang menghalalkan itu? Bukankah itu adalah sesuatu yang haram? Yo.
ketua tadi itu memang sudah akut, dia itu udah akut. So paten. Aku biarkan aja bicara. Enggak bang, benar bang. Yang bawah itu bagi orang abang memang diharamkan kan. Ya, kan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi kan. Pantaslah Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara ini kepada babi. Mutiara yang dimaksud Yesus di situ adalah Torah. Jangan kau berikan, diinjak-injak percuma. Nggak ada gunanya. Nah, samanya itu. Anda mengambil Torah, di situ katakan jangan makan babi, tapi Anda nggak peduli EGP. Anda hanya jadikan sebagai hiasan. Makanya Yesus larang. Tapi Paulus sebagai serigala membagi-bagikan itu. Dia rampas dari Yahudi lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Adalah itu muncul kemudian PL di kitabnya saudara. Padahal saudara bukan Yahudi, kan gitu. Berarti dianggap abang siapa itu Paulus itu kalau menurut abang? Nabi palsu. Siapa lagi? Oh, kalau itu pendapat abang, menurut saya abang sudah salah total. Kenapa bisa salah? Karena datang padanya Kristus palsu, berarti dia nabi palsu. Tidak. Kok Sebab tidak? Dia itu pertobatan dia itu berasal daripada Yesus Kristus ya. Enggak dong. Iya, benar bang. Enggak dong. Yesus tidak datang lagi setelah terangkat. Nanti dia datang kedua kalinya. Makanya dalam Matius 23:29 dia mengatakan 39 dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Gitu. Nah, ada nggak Paulus mengatakan diberkatilah engkau pada saat Yesus datang kepadanya menurut dia? Nggak ada kan? Malah dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Sementara Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu pertanyaan dari Saulus kan? Pertanyaan Saulus kepada Tuhan kan? Iya, padahal itu bukan Tuhan. Kenapa dia tahu kalau itu Tuhan? Dari mana dia tahu? Kan Yesus sendiri menyatakan dari sorga. Yesus belum berbicara. Tuhan Yesus yang artinya Yesus belum berbicara, masih berupa cahaya ditengoknya. Siapakah engkau Tuhan? Ya. Kenapa dia tahu kalau itu Tuhan? Mana tahu itu adalah mobil truk dari jauh senterannya? Kan ada yang dikatakan oleh aku Yesus yang engkau aniaya itu. Iya, setelah ditanya siapakah engkau Tuhan, barulah menjawab. Kan harusnya siapakah engkau om? Siapakah engkau tante? Siapakah engkau bos? Kenapa jadi Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Karena dia yang artinya sadar akan kesalahan dia. Iya. Dia juga saya murid-murid daripada Yesus Kristus tadi. Iya, lucu ini. Lucu bangku, itu kenyataan. Sama ketika Anda dalam kamar ada ketuk-ketuk pintu. Ya. Siapa engkau Tuhan? Loh, dia sudah tahu duluan kalau itu Tuhan. Gimana ceritanya? Padahal yang datang itu bom-bom. Saya bom-bom. Salah deh. Katanya tadinya, siapa engkau Tuhan? Padahal yang datang ini pengantar laundry. Kok disapa Tuhan? Terpaksa yang pengantar laundry dia mengatakan, akulah Tuhan yang kau aniaya. Siapa suruh aku Tuhan? Jadi gimana dong? Kembali yang artinya yang ia rasakan pada waktu itu yang dia tuliskan kan? Itu yang dia tuliskan, itu yang menjadi pertanyaan bagi dia. Pertanyaan Saulus tadi kepada Tuhan itu, ya ia tuliskan pertanyaan itu. Sekarang kalau abang mendengarkan ada cahaya dari langit tiba-tiba menerangi abang, apakah abang bertanya siapakah engkau Tuhan? Ya kadang seperti ini juga, kau ya petir kan gitu ya.
Saulus paham dirinya bahwa menganiaya orang Kristen atau pengikut Kristus pada waktu itu. Dia sadar akan itu. Terus kenapa larinya ke Tuhan? Dia sadar kan gitu, yang artinya bahwa yang dia ajarnya adalah Kristus. Aduh, parah. Parah ini. Bagaimana cahaya itu menyambar Saulus tadi sehingga dia sadar bahwa itu Tuhan yang menegur dia, gitu, seperti itu. Tidak mungkin, Bang. Dan Karena itulah kenapa? awal pertobatan daripada Saulus. Enggak dong. Dia bertobat ketika matanya disembuhkan oleh seseorang rasul juga ya. Seorang rasul, bahwa dia pergi ke sana untuk berdoa, minta doa biar disembuhkan. Dan itu juga perintah daripada Tuhan juga kepada Saulus agar menjumpai Ananias itu kalau nggak salah ya. Gini, Bang, gini. Itu awal pertobatan dia. Gini. Supaya didengarkan semua yang dibawa juga. Jadi gini. Yo. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, di Mazmur 58 nomor 3. Di situ dikatakan bahwa Tuhan telah memilih para penyesat dari sejak dalam kandungan ibu. Saya ulang lagi. Tuhan, Mazmur 58 nomor 3. Tuhan telah memilih para penyesat sejak dari dalam kandungan ibunya. Paulus mengaku di Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Nah, kita lihat Paulus ini dipilih sebagai apa? Menurut Mazmur 58 nomor 3 dipilih sebagai penyesat. Apa buktinya dia sebagai penyesat? Kenapa pada saat dia mengaku hidup bersama Yesus, kenapa enggak dia menjadi pengikut Yesus dari sejak awal? Kita lihat Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Kalau aku dipilih menjadi orang benar, dipilih jadi rasul benar, kenapa enggak jadi pengikut Yesus dari semula? Kenapa enggak mendampingi Yesus? Tapi kalau dipilih jadi penyesat dari sejak kandungan ibunya, maka pantaslah kalau dia membunuh murid-murid Yesus. Lalu setelah dia mendengarkan melihat cahaya, karena dia adalah penyesat yang sudah ditetapkan dari sejak dalam rahim ibunya, maka mendengarkan itu dia lantas mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kenapa dia mengatakan Tuhan? Karena memang sudah dirancang dia untuk jadi penyesat, supaya pengikutnya nanti percaya bahwa apa yang dituliskan itu Tuhan yang datang kepadanya. Itulah bukti Tuhan sedang menetapkan Paulus ini sebagai penyesat. Kenapa? Lisannya seketika itu diarahkan untuk mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Dijawablah sama roh jahat ini, akulah Yesus yang kau aniaya. Satu paket, Bang. Enggak, Bang. Lalu? Enggak. Karena itu termasuk penganiayaan Saulus tadi terhadap orang Kristen tadi, terhadap pengikut Kristus tadi. Bukan orang Kristen yang dianiaya, ada aja. Kristen nanti muncul di Antioquia, pengikut Yesus, pengikut Paulus. Kristen tidak ada di situ. Yang dianiaya oleh Paulus itu bukan Kristen, bukan. Orang-orang yang baru percaya ya, orang-orang percaya. Karena ini setelah selesai penyaliban Yesus ini terjadi kan. Nah, sekarang Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya sebagai apa? Itu ada sumber daripada Saulus itu untuk membuat dipilih jadi apa dari sejak dalam rahim ibunya, dipilih sebagai apa? Mazmur 58 nomor 3, penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Nah, itu sementara juga yang artinya dia renungkan, dan mungkin itu juga dibuat enggak laku menurut Yesus mengatakan penyesat itu mengawali perbuatannya dengan cara apa? Menganiaya murid-muridnya. Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah,
Apa kata Yesus di ayat 12-nya? Sebelum penyesat itu melakukan misinya, terlebih dahulu dia menangkap engkau, menganiaya engkau, mensesa engkau, dan memasukkan engkau di rumah-rumah ibadah. Siapa pelakunya? Si penyesat itu. Siapa? Sebut nama. Hey! Samuding. Samuding. Apa kuntu kau sampara? Allahu Akbar, Masya Allah. Itu udah jelas sekali tuh. Mazmur 58 nomor 3, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Hah? Kok cocok kok? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ciri-cirinya menganiaya kamu. Ciri-cirinya menzalimi kamu, menangkap kamu, memasukkan engkau di rumah-rumah ibadat, memenjarakan kamu. Siapa pelakunya? Ya, Om Paulus. Siapa yang menganiaya? Ya, Paulus. Apa bukti penyesatannya setelah itu? Ya, dia yang mengajarkan hukum Taurat itu tinjak. Dia mengajarkan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Dia yang mengajarkan makan babi. Dia mengajarkan ibadah minggu. Dia mengajarkan tidak bersunat. Dia mengajarkan menyembah Yesus. Kurang apa lagi? Kalian aja ya tidak mau paham, tidak mau sadar. Yesus mengajarkan apa, Paulus mengajarkan apa gitu loh. Sadar dong. Jadi roh apa yang mengajarkan kalian percaya kepada Paulus? Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan tentang Paulus. Yesus loh, Yesus tidak pernah mengajar tentang Paulus itu siapa? Jadi roh mana yang datang kepada kalian mengajarkan kemudian untuk percaya kepada Paulus? Masolang generator. Halo. Semangat malam. Halo. Ya, halo juga. Malam Malam Bang Juma. Malam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu, Bang? Enggak, saya mau bertanya aja sedikit. Oh, lama. Sedikit aja pertanyaan saya, sedikit aja. Bisa kan, Bang? Katolik atau Protestan abang ini? Saya Kristen, yang jelas Kristen. Mau Katolik, mau Protestan sama aja tuh. Iya, sorry. Buka kameranya kalau gitu. Sama aja. Silakan. Oke, saya nyalakan. Iya. Gini Bang, saya mau bertanya. Buka dulu kameranya Bang, dibuka dulu. Baru bertanya. Gak tahu saya buka kamera, saya nggak tahu, masih belajar. Itu saya sudah kirim, tinggal diterima. Nggak ngerti saya Bang, gak usah pakai kamera lah. Saya nggak ngerti. Sekali lagi saya kirim Bang, kirim. Bismillah. Nah, tuh terima Bang. Mana terima ini? Nggak ngerti saya, ini saya bilang. Tinggal ditekan. Tekan yang mana nih Bang? Terima, simpan. Nggak ngerti saya masih belajar Bang. Maaf ya Bang ya, saya masih belajar. Bisa kan? Iya, tahu Bang. Satu aja pertanyaan saya. Silakan. Satu aja pertanyaan saya. Bang Juma, selama ini saya dengar masalah-masalah Kristen. Ya. Abang Juma, dengar dulu, jangan dulu nyambung.
Bang Juma mau cari duit apa Mas apa karena benci sama Kristen gitu? Karena sayang sama Kristen. Sayang, tapi sayang gini Bang. Saya juga saya Kristen. Tapi gini Bang, saya Kristen, kakak saya Muslim, masuk Muslim. Ya. Dan kami akur di keluarga kami. Tidak ada yang namanya mengejek agama ini, tidak ada. Ya? Ya. Nggak ada. Ya memang nggak boleh mengejek. Ya Abang udah mengejek masalah ke Tuhan Yesus gitu loh. Mengejek di mana? Ya sadarilah gimana. Nggak ada aku pernah ngejek Yesus. Kalian yang mengejek Yesus. Yang mengejek yang mengejek Yesus itu kalian. Kalau bicara buka dulu wajahnya, maskernya biar saya tahu abang yang mana gimana wajahnya. Lah kamu sendiri nggak buka kamera? Enggak, buka dulu maskernya biar saya tahu. Muka juga. Saya dengar Buka kameranya juga. Bang Juma. Anda dibawa cuci piring sana. Lontong kau, tai kau. Masalah generasi. Halo, semangat malam. Buka mic-nya Bang. Halo, buka. Halo. Oke, diturunkan ya. Kasihan kali Okodong kamasiannya. Wih. Apa itu? Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Diskusi lagi kita. Ayo. Semangat. Jangan malu-malu, silakan ajukan permintaan. Pura-pura tidur berarti orang ini. Belum. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan, Bang? Sama aja itu Kristennya itu. Oke. Yang mau aku lawan kan Kristen, bukan Katoliknya kan? Oke, boleh. Silakan buka kamera. Kalau aku buka kamera, kau buka masker boleh? Buka kameranya Bang. Kita diskusi mau pakai masker juga boleh. Silakan. Kalau kayak gitu tuh nggak usah pakai kamera lah. Iya, buka kamera. Harus buka kamera di sini. Buka juga maskermu. Kan Anda bukan mau melawan masker kan? Iya. Kau kan bukan untuk on cam kan? Ya harus on cam. Melawan on camnya kan? Aturannya di sini begitu. Berarti kau cuma mau menang saja. Berarti kau pengecut juga kau. Yang pengecut itu yang tidak buka kamera, Bos. Yang pengecut juga tidak mau menampakkan dirinya, tapi buka. Ini nampak. Buka mulutmu yang ngomongin kenapa? Tentang sampelnya mulutmu enggak. Emosi dia pasti makan babi kan? Iya. Enak loh babi. Roh apa yang mengajarkan Anda? Roh apa yang mengajarkan kau makan babi? Inilah manusia babi, nggak mau buka masker. Karena muncungnya mirip dengan babi. Saya mirip moncong babi, Anda makan babi. Para mana coba? Enakan makan daripada mirip moncong babi. Masalah generasi. Aduh, dia mencela makanannya sendiri. Daripada kau silumannya. Asik. Emosi. Saya yakin kau tidak berani buka maskermu karena kau pengecut. Masalah generasi. Emosi Oten. Emosi kau ya tukang emosi. Emosi Oten. Salah sedikit nanti ngomong kau laporkan. Emosi Oten. Iya, emosi lah pelaknya. Kau tukang lapor. Itulah ciri-ciri pengecut. Aduh, parah. Buka kamera dong. Diskusi nih bahasan ini. Roh Kudus apa roh setan yang mengajarkanmu makan babi?
Ayo. Ini manusia atau babi? Mukanya tak mau dinampakkan, muncungnya tak mau dinampakkan. Ya itu kamu nggak muncul. Munculmu nggak, matamu nggak, hidungmu nggak, kupingmu nggak, pipimu, jidatmu, rambutmu, kepalamu, tubuhmu. Ini saya masih mending daripada lo. Hei. Emosi, Oten. Aku tuh paling suka kalau Oten emosi gitu, keluar babinya, keluar semua. Daripada kau muncungmu nggak ketahuan bagaimana. Yang ngomong itu muncungmu atau pantakmu kita nggak tahu. Coba buktikan dulu sama kami yang ngomong itu muncungmu atau pantakmu. Ya kamu sendiri nggak tahu apa yang ngomong ini. Hai, masalah generasi. Kau hanya menyalahkan agama-agama orang agama. Saya tidak menyalahkan agamamu. Jadi apa yang tidak menyalahkan kalau tidak seperti ini? Memang sudah salah dari sono. Iya. Coba kita mau sama kau dulu. Berapa Buka persen? kamera. Berapa persen coba teroris Muslim? Berapa persen Kristen? Buka kamera. Itu aja nggak bisa kau berani jawab. Buka kamera. Buka muncungmu dulu yang ngomong mungkin bertahu kami. Emosi Oten, emosi. Kau yang emosi. Itu buktinya. Saya melompat dari Monas kalau berani kau bukanya itu. Hei, masalah generasi. Saya melompat dari Monas. Halo, saudara Riza. Mau emosi juga kah? Halo. Halo. Halo, buka kameranya silakan. Halo. Hey. Hai Samuding. Mau buka kamera enggak? Mau diskusi enggak? Kalau enggak, aku turunkan nih. Diskusi sama kau pasti berdebat, tidak ada gunanya. Lebih baik kau dimaki aja. Ya udah makilah. Siapapun lawan diskusimu, di ujungnya pasti emosi. Makilah kalau begitu, maki. Pasti di ujungnya ya, kau mau si Edis lawanmu, mau si Mikana. Makilah. Di ujungnya kau pasti makilah. Karena muncungmu ada dua, bos. Karena yang ngomong setiap kau buka komal muncungmu yang bicara ada dua. Nggak ada Kristen yang bisa membantah data-data saya itu soalnya. Alah. Gitu loh. Pantat kau lah nggak bisa membantah. Apa bantah saya bantah orang pun kau karang-karang. Bantah kalau berani, kalau punya ilmu. Kalau berani. Bantah, coba bantah. Kalau ada ilmu bantah saya. Kayak gini lah kalau otak si kawan ini memang nggak ada otaknya sih gitu. Agamanya nggak bisa diurus agama orang dulu. Nggak ada tanya emosi, dia emosi. Emosi. Ya, hadapi saya dengan ilmu. Jangan kau cuma merepet, merajuk, marah-marah. Karena sama kau, kalau ngomong sama kau, mau diskusi sama kau, pasti di ujungnya pasti ribut. Loh, mau siapa pun lawan pasti bisa. Ribut. Karena mulutmu kau pakai di TikTok ini, dua mulutmu. Satu dari pantatmu, satu dari mulutmu itu. Iya udah kau itu. Ya sudah, kau ngomong sama pantatku aja di bawah. Iya. Hai, emosi Oten. Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang. Ya, Katolik Protestan. Islam bang. Oke. Sorry. Tadi saya lihat Oten tadi di atas. Oh iya. Lucu sedikit kan. Terus? Oke bang ya, izin turun bang. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Kristen sholatnya asal-asalan bang. Memang ada sholat di Kristen? Sembahyangnya asal-asalan dia, makanya ngamuk-ngamuk dia. Nah itu baru betul, dia nggak sholat. Boro-boro sholat mereka. Iya betul itu. Sembahyang. Oke, turunin bang. Oke, makasih. Kristen tidak ada sholat. Yesus sholat. Kalau mereka ini mana ada sholat. Teman-teman non muslim silakan ajukan permintaan. Yang Islam tolong ditahan dulu ya. Ya. Jangan bikin kesal dong. Kita mau diskusi sama Oten.
Emosi dia. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan Bang. Alhamdulillah Islam Bang. Oke, terima kasih Abang. Kalau ada sebentar Bang, kalau ada luar biasa Bang ini. Saudari Yeti. Ya. Katolik Protestan. Kalau Islam diturunin ya? Karena diskusinya dengan non Muslim, Mbak Yeti. Oh ya udah. Tapi kan aku suka sama Bang Juma. Oke, terima kasih, luar biasa. Lucu teman kita, lucu. Abang Halo, Zuma. Ya. Katolik Protestan. Lawan si Edi Bang Zuma. Maaf ya. Edi suruh ke sini dong. Dia udah kabur. Masa saya mau datangi Oke Bang. Oke Bang. Di sana. Oke, Bang Zuma. Saya Muslim Bang Zuma. Oke, sip. Maaf Bang Zuma ya. Oke. Edis menghina Islam, penghujat. Masa saya harus ke sana juga? Saya orang Malaysia. Menghinakan Islam. Oke Bang, silakan Bang. Peliklah dengan saya sudah lama ikut dengan Bang Juma kan, tapi peliklah dengan kawan-kawan umat Islam nih. Ini tengah buat live untuk diskusi punya ruang kacau-kacau naik ke atas. Oke Bang Juma, itu aja Bang Juma. Oke, makasih. Masa saya harus ke ruang orang yang menghujat, menista dan tidak mau mendengarkan ajaran Islam? Gimana sih? Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Ya, kenapa rupanya Bang? Tanya memang kenapa? Apa salahnya? Agama-agama kami itu kenapa rupanya? Aku tanya, apakah Kristen? Kalau Kristen, di sini kita diskusi. Kalau Islam turun, ya. Masalahnya itu apa? Masalah apanya? Memangnya orang-orang kami pernah mengganggu masjid. Mengganggu masjid? Sebelum Indonesia merdeka habis masjid itu dibabat sama orang-orang yang beragama Kristen. Setelah boleh kutanya sama Abang? Setelah Islam berhasil mengusir penjajah yang beragama sama seperti Abang, baru damai kalian. Dulu, kalian haus darah. Nah, gimana? TikTok semangat malam, TikTok. TikTok semangat malam. Ya, halo. Katolik Protestan. Mau menanyakan Bang Zuma, bagaimana kanon iman gospelnya? Sudah mau dibahas kah? Atau agar next level bahwa kitabnya itu penulisnya anonim, bukan Layan Galilea abad 1 atau muridnya Yesus? Mereka sudah paham itu Bang. Mereka sudah paham, udah ngerti kalau kitab mereka ini bukan murid Yesus yang menulis. Udah paham, cuman pura-pura nggak mau tahu. Ini ada tema Bang, ada tema Roh Kudus atau roh jahat yang ada di Kristen dan di Islam. Silakan. Kalau Roh Kudus sudah pasti di Islam. Al-Quran yang menjelaskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu, jelas menuju kepada Roh Kudus. Kalau di Islam ayatnya ada. Nah, kalau di Bible nggak ada ayat itu, bahwa Bible diwahyukan oleh Tuhan melalui Roh Kudus datang kepada penulis, itu nggak ada. Malah di dalam Kristen ini ya membatalkan semua hukum Tuhan, lalu mereka bikin hukum sendiri gitu. Nah, roh apa yang mengajarkan manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Roh Tuhan atau roh setan? Gitu Bang, silakan. Aku tuh Bang, sepanjang ini saya lihat live streaming Abang, tunjukkan satu sama saya, ya, benarnya umat Muslim itu di mana? Benarnya umat Muslim itu Tuhan itu satu. Bukan. Kalau masalah Tuhannya Abang kan tidak ada yang salah.
Terus? Kan saya mengatakan benarnya Islam itu di mana? Benarnya Islam ketika mengajarkan Tuhan itu satu, itu benarnya Islam. Di saat Kristen mengajarkan Tuhan itu tiga, Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Loh, saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan kami itu ada tiga. Kata siapa tidak tiga? Kalian menyembunyikan Tuhan kalian yang tiga itu dengan cara tipu-tipu. Yesus satu hakikat, dia manusia seutuhnya, tapi Tuhan seutuhnya. Itu cara penipuan. Faktanya Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus bukan Bapa. Tiga Tuhan kalian yang berdiri sendiri. Tapi kalian menggunakan narasi tipuan. Mereka adalah satu. Satu apa? Satu apa itu coba? Satu bangsa, satu nusa, atau apa? Lawan jelas-jelas berbeda kok dibilang satu. Yang mengatakan tiga siapa, Bang? Mulut siapa? Dan pendeta yang mana? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada tiga yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh. Ada tiga. Loh, saya tidak meyakini yang itu. Saya meyakini yang satu. Berarti Anda menolak Bible? Bukan saya menolak Bible. Nah, saya ini tidak menolak atas diri saya. Tadi barusan Anda mengatakan saya tetap menolak yang namanya Bible itu. Tuhan ada tiga. Dari mana jalurnya? Nah, berarti Anda menolak Bible kan? Ya, benar. Ya sudah, hancurlah itu. Kalau ada sebuah agama, penganutnya dan kitabnya ribut, tabrakan, cakar-cakaran. Gimana ceritanya? Di Bible meyakini bahwa Tuhan itu tiga, akan tetapi hati saya mengatakan Tuhan itu satu, tidak ada dua. Berarti Bible Anda bukan dari Roh Kudus, karena bertentangan dengan hati Anda. Sedangkan Roh Kudus itu tidak bertentangan dengan hati manusia. Ayo, gimana dong? Oh, kok ada agama bertentangan dengan kitabnya sendiri? Aneh kan? Begini Bang, saya ini terlahir bukan dilahirkan blek, kamu itu jadi seorang nabi, kamu ini jadi tidak. Saya ini keluar dari rahimnya ibu. Iya. Terus yang saya katakan sama abang itu, saya ini sebagai manusia, sebagai laki-laki yang berpedoman dengan diri saya sendiri, saya tetap memegang yang namanya satu. Kalau memang Tuhan itu ada dua, berarti bapak saya menciptakan saya dengan ibu saya itu berarti ada dua. Maksudnya apa? Itu yang saya faktanya di Bible Tuhan kalian tiga. Enggak, kalau saya Bang, betul. Kalau saya ini menepikan yang namanya Bible dahulu. Karena saya melogikakan diri saya sendiri, bukan melogikakan Bible Bang. Lah, berarti Bible Anda tidak percaya atau percaya sih? Tidak, saya tidak percaya dengan Bible saya karena saya meyakini Tuhan saya satu. Dari mana Anda tahu Tuhan Anda satu? Ya karena saya ini meyakini bahwa Tuhan itu satu Bang. Hati saya mengatakan Tuhan itu satu, walaupun Bible mengatakan tiga. Jadi keberatannya agama itu. Anda apa? Agama Anda apa? Di KTP apa agamanya? Ya Kristen Bang. Berarti Anda lebih percaya kepada konsep Islam kalau gitu. Loh, bukan berarti begitu Bang. Lah Islam Tuhannya satu, Anda Tuhannya tiga, tapi Anda mengikuti yang satu. Berarti Anda lebih percaya ke Islam. Tidak, begini Bang. Jalurnya Bang. Gimana? Abang kan percaya dengan Allah Abang kan? Iya. Ya kami percaya dengan Bapa yang di atas. Itu kan sama. Nah, terus kitab Anda mengajarkan tiga. Ya saya tetap mengajarkan diri saya sendiri untuk yang satu. Iya, berarti Anda lebih masuk Islam, percaya kepada Islam daripada Kristen kalau gitu. Oh, itu kan tanggapan orang-orang Bang. Jika memang orang-orang mengatakan saya percaya dengan Islam, dari mana jalurnya? Loh, ya, bukan Anda percaya Islam. Maksudku, itulah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang sudah sesuai dengan naluri manusia, akal sehat manusia. Itulah Islam. Faktanya Anda Kristen pun mengakui Tuhan itu satu, sementara di agama Anda Tuhannya ada tiga.
Tiga itu abang yang mengatakan tiga dan juga Apakah Yesus itu Tuhan? bukan. Kalau Roh Kudus? Bukan. Berarti Anda mirip dengan kami Islam. Sedangkan di Bible tiga-tiganya itu Tuhan. Saya tanya sama abang, Allah Bapa dengan Allah Abang itu sama tidak? Kalau dalam Al-Quran tidak ada disebut Allah Bapa. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan yang datang kepada Bani Israel, ya itu Tuhan kami. Yang memilih Bani Israel, yaitu Tuhan kami. Kami menyebutnya Allah. Tapi dasar pijakan kami ya Al-Quran, bukan kitabnya orang Yahudi, apalagi kitabnya yang Kristen. Bukan. Begini bang, saya ini dari kecil saya itu bermasyarakat dengan orang Muslim bang. Walaupun kami beda agama. Makanya saya paham agama abang itu, dan saya juga memahami agama saya. Pertentangannya orang Islam dengan orang Kristen itu, bahwa orang Kristen mengatakan Tuhannya tiga, bahwa orang Muslim itu Tuhannya cuma satu. Saya paham itu bang. Nah, terus abang lebih kepada Islam atau Kristen? Nah itu dia bang. Itu dia. Di sini saya tidak mencari perdebatan bang. Saya tidak mencari perdebatan di antara nama itu. Artinya kan abang ini lebih dekat ke Islam dalam konsep bertuhan. Ya sebenarnya bang. Sebenarnya. Yang saya yakini Tuhan yang satu itu ya memang Allah memang. Karena saya ini dari kecil memang saya itu dekat sama orang Muslim dan ustadz-ustadz apa segala macam. Walaupun mereka bercerita tentang agama mereka, ya saya tetap berada di samping mereka, duduk-duduk apa segala macam, sehingga saya besar. Dan sampai titik ini saya sudah besar ini, tidak ada satupun orang Muslim yang gimana Pak ya, seperti ibu saya yang betul-betul menyentuh hati saya. Iya, Anda sudah tersentuh dengan mengatakan Tuhan itu satu. Cuman Anda tidak mau melakukan rutinitas ritualnya Islam, karena kalau di Kristen kan enak, tidak ada yang diwajibkan dalam Islam itu. Begitu abang. Ada lagi? Masih ada bang. Apa lagi? Silakan. Tuhan abang itu terang enggak? Tuhan saya terang. Tuhan saya cahaya di atas cahaya. Iya, berarti terang. Kalau terang itu cahaya, ini di atasnya. Ya, saya cuman ingin mengetahui itu saja, Bang. Dan juga dan juga apa sih persyaratannya? Persyaratannya kalau Tuhan abang itu ingin menerima kami kembali kepadanya lah tuh kata orang-orang Muslim. Iya, syahadat bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Bagaimana kami yakin dan bagaimana kami bisa hafal kalimat itu? Yakin, yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Harus diyakini. Bagaimana caranya yakin? Ya karena Tuhan kami laisa kamitslihi syai'. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tuhan kami bisa kami rasakan keberadaannya, tapi dia bukan makhluk. Karena cara Tuhan kami menyatakan diri dengan Tuhan-Tuhanan di luar agama kami itu beda. Kami punya Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan makhluknya. Dengan melihat alam semesta ini, kami sama dengan melihat Tuhan kami. Dan apa sih? Dan apa yang kami dapat jika semua umat Kristen itu berpindah ke Islam? Surga. Surga. Surga seperti apa, Bang? Bahwa surga itu ada telapak kaki ibu. Surga yang mana? Ya, bukan surga alam setelah kematian. Itulah surga manusia. Mereka kekal di sana. Hidup kekal di alam surga. Kehidupan berikutnya itu kan masih ada dua,
Yang pertama alam barzakh, alam kubur. Setelah keluar dari kubur ada yang disebut alam alam akhirat. Akhirat ini nanti berujung kepada surga atau neraka. Oke, ada lagi? Ini sebelum ada yang mengkritik di bawah, mohon maaf teman-teman, ini yang punya akun, memang ada yang punya akun, cuman saya gemetar aja lihat live streaming Bang Zuma, maka saya ambil HP-nya dan saya coba berkomunikasi dengan Bang Zuma. Ini memang yang bukan, saya ini bukan yang punya akun, saya ini temannya. Dan begitu dekatnya saya dengan teman saya yang orang Muslim, bahkan kami sama-sama menonton berdua. Iya. Nah, saya pengen tahunya itu. Kami saja berdua Kristen dan juga Muslim, akur-akur saja. Kenapa di TikTok ini saling meludah-ludah, saling apa segala macam? Ada lagi Bang? Ada Bang, cuman itu saja yang saya, kalau pengen, saya sih sebetulnya Bang, pengen sih dibimbing yang namanya ajaran yang benar itu yang mana. Jika memang itu Muslim ajaran yang benar, bimbinglah saya. Iya, Islam itu memang ajaran yang benar. Kalau mau dibimbing itu ya masuk Islam dulu, syahadat dulu. Nanti setelahnya baru dibimbing pelan-pelan mengenal Islam lebih jauh. Gitu. Bang, undang-undang itu Bang, kalau tidak ada yang namanya yang bukti, tidak juga bisa diproses Bang. Lah bukti kebenaran Islam itu nggak bisa dipungkiri lagi apabila ditelaah dengan kepala akal sehat. Tuhan itu satu, masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak bersilsilah, masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan tidak setara dengan apapun, masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi di Islam itu simple, segala sesuatunya itu harus rujukannya kepada akal. Kalau di Kristen Tuhan tiga, masuk akal nggak? Anda sendiri bantah. Tuhan bergantung kepada makhluk, bahkan dia digantung, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tuhan diperanakkan oleh makhluknya manusia, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tuhan setara dengan perampok, penjahat, maling, manusia terkutuk di atas salib, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nah, itulah perbedaan kebenaran Islam. Sementara kebenaran menurut takaran manusia itu ya akal. Sejauh ini yang kita katakan benar itu yang masuk akal, itulah yang benar. Yang tidak masuk akal, ya tidak masuk akal, itulah tidak benar. Kalau dipaksakan benar berarti cuma dipaksa, tetapi dia bukan kebenaran. Contoh, Tuhan keluar dari rahim manusia, silakan diimani, tapi apakah itu kebenaran berdasarkan akal? Oh tidak, itu tidak masuk akal. Dan tidak mungkin Tuhan membuat sesuatu yang bertentangan dengan ciptaannya, yaitu akal. Aku ciptakan akalmu agar engkau berpikir, agar engkau kemudian memahami kebenaran. Tapi kenapa kau ciptakan akalku, habis itu kau membuat sesuatu yang tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Artinya percuma kau ciptakan akal kalau dirimu sendiri tidak bisa ditelaah oleh akal. Kau ciptakan akal agar manusia bisa sampai kepada kebenaran, tapi kau datang dalam rupa manusia, gimana ceritanya? Nggak nyambung. Begitu saudara. Oke, ada lagi? Tidak, saya ingin bukan saya ini bicara sama abang ini untuk menyampaikan kata-kata saya benar atau tidak, bukan. Dan ada lagi, abang mau tanyakan begitu. Saya bukan mau melemparkan pertanyaan, bang. Ya, maksud saya ada lagi nggak yang mau dibahas? Ada. Apalagi? Sorry Bang Juma, kepencet Bang. Oke saudaraku, Ladu Sing, thank you. Iya, gimana? Di saat saya berusia 21 tahun, saya itu
kepikiran sama saya. Ini Islam di saat mereka takbiran atau berpuasa, gimana? Saya tuh lebih tersentuh yang namanya ikatan mereka orang Muslim ini. Dan juga saya ingin waktu itu belajar Islam, masuk Islam, ingin waktu itu. Tapi setelah saya melangkahkan satu kaki saya yang sebelah kiri mau masuk Islam, ada saya dengar info yang nama Ustadz Cabul, ada yang namanya pesantren di Gauli. Jadi saya bingung bang, yang mana sih yang benar? Kalau di Kristen nggak ada yang kayak gitu? Ada bang. Ada. Berarti menilai sebuah agama tidak bisa dilihat dari oknumnya, tapi dilihat dari ajaran. Di Islam itu jelas dikatakan la taqrabuz zina. Jangankan mencabuli, mendekati aja tuh dilarang, haram hukumnya. Mendekati aja haram, apalagi melakukan. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan? Ya berarti dia tidak melakukan Islam. Dia melakukan apa yang dia mau sendiri, karena Islam tidak mengajarkan itu. Makanya Islam itu dibutuhkan akal. Yang bisa sampai ke Islam itu hanya orang yang berakal. Kalau dikatakan agama itu berarti benar ketika tidak ada pendosa di dalamnya, justru curiga saya. Kalau ada sebuah agama tidak ada pendosa di dalamnya, jangan-jangan itu kumpulan setan. Karena setan itu, dosanya apa setan itu? Ya cuma karena tidak mau sujud kepada Adam. Ada nggak dosa lain yang dilakukan? Misalnya mencuri, merampok, membunuh, ada nggak? Nggak ada. Dia cuma tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan untuk berhormat kepada Adam, itu doang. Jadi kalau ada agama di dalamnya tidak ada lagi dosa, mereka bukan lagi hamba Tuhan tapi anak-anak Tuhan, pewaris surga katanya. Ya saya curiga itu kumpulan setan jangan-jangan. Karena yang dikatakan musuh kebenaran itu akan selalu mengajak orang kepada kesalahan. Gitu. Makanya Paulus mengatakan apa di dalam Roma 5 nomor 20? Di mana dosa semakin banyak, di situ karunia Tuhan akan semakin melimpah. Apa maksudnya data itu? Data yang multitafsir, tapi bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Artinya bahwa ketika semakin banyak maksiat dilakukan oleh seseorang, itu bisa jadi cerminan bahwa dia diajak oleh iblis untuk masuk ke dalam sebuah konsep kebinasaan. Jadi kalau ada orang Islam melakukan kemaksiatan, iblis datang kepadanya untuk mengajak dia bermaksiat. Untuk apa? Iblis menyuruh misalnya tokoh agama Islam bermaksiat, supaya orang-orang lemah imannya di Islam itu keluar di Islam. Siapa yang tepuk tangan? Ya iblis. Tapi ketika ada orang-orang, ada agama di dalam itu ada maksiat, semua orang-orang baik, kasih, maka orang akan jatuh cinta sama agama itu. Ketika orang masuk jatuh cinta ke agama itu, maka dia terjebak oleh apa? Perangkap setan. Kenapa? Ketika dia masuk, dia menyembah bukan kepada Tuhan, tapi menyembah kepada makhluk. Cantik permukaan, begitu masuk hancur. Tapi kalau di Islam hancur di permukaan, begitu masuk mendalami Quran, oh ternyata Islam itu benar. Jadi tidak bisa kita melihat sebuah agama itu dari sisi permukaannya doang. Kalau Anda melihat sisi permukaannya, Anda akan masuk Kristen dan akan tetap di sana. Kenapa? Karena Kristen itu tidak. Kita lihat di Indonesia ini, ya, dia hanya memperlihatkan sisi kasih, murah senyum, banyak menolong, banyak membantu, bla bla dan seterusnya. Tapi coba masuk ke dalam, bahas Bibelnya, pendeta pun mencer tepung dibuat. Kalau bahas Bibel, bahas konsep di dalam kitab mereka, pendeta pastor berak terigu. Tapi kalau dilihat di permukaan, wah lemah, cantik kali. Gitu, Bung. Ada lagi? Ada. Apa itu? Yang di dalam pelajaran saya sih, saya beradu argumen dengan teman saya yang Muslim. Teman saya yang Muslim berkata, di zaman dahulunya, atau benar atau tidak, saya mendengarkan saja, menghargai teman saya.
Di zaman dahulunya itu tidak ada yang namanya Kristen, tidak ada Cina, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha. Yang ada itu hanya Muslim, agama yang satu. Loh, ceritanya bagaimana itu? Sebenarnya mungkin abang lebih paham Bible dari saya mungkin. Itu juga keliru. Yang dimaksud di situ adalah seluruh para nabi itu Muslim, dan setiap kali ada nabi diutus pasti ada musuhnya di situ. Nabi Abraham musuhnya ada, Adam ada musuhnya, Musa ada musuhnya, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad ada musuhnya pasti. Nah, jadi ketika Nabi datang, mereka Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itu yang mereka lakukan. Mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah, itu namanya kufur. Jadi, dari sejak zaman dahulu, ya, nabi-nabi ini Muslim. Semua berserah diri kepada Allah. Makanya, di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dengan keturunannya Adam, perempuan ini, Hawa. Makanya setiap nabi diutus pasti ada musuhnya, karena memang Tuhan sudah membuat bagaimana manusia bermusuhan dengan iblis. Gitu, Bang. Jadi yang mengarahkan kami ini menyembah kepada Yesus itu iblis, maksud abang? Ya, kalau Tuhan mengarahkan ke menyembah Yesus, ada nggak dalilnya di saudara? Kan nggak ada. Oh, saya nggak ada, Bang. Nah, Yesus ada nggak mengajarkan menyembah dirinya? Kan nggak ada. Lalu siapa? Tidak ada. Lalu siapa kalau bukan Tuhan dan bukan Yesus? Lalu siapa? Saya juga bertanya-tanya di situ. Nah, itu dia. Makanya tadi Galatia 5 nomor 18. Jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan tunduk lagi kepada hukum Taurat. Roh apa ini? Roh apa? Syukran, sahabat. Roh apa? Yang mengajak manusia untuk tidak tunduk kepada hukum Tuhan itu roh apa? Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Ada roh datang mengajarkan makan babi. Nah, itu roh apa itu? Simpulkan aja sendiri. Kan begitu, Bang. Sederhana gitu. Ya, saya sampai sekarang saya tidak terima, Bang, yang namanya saya dibilangkan, kau Kristen, kau makan babi, kau makan anjing. Sementara saya tidak tahu waktu kecil saya makan babi, makan anjing atau tidak. Saya ini orang terpelajar, Bang, walaupun kamera teman saya tidak bagus. Kalau tak ada pengetahuan melakukan satu dosa maksiat, kita itu bukan dosa karena kita nggak tahu. Ya, masih kecil. Begitu. Yang bahaya itu kalau jadi gimana? Itu timbul keraguan saya, bahkan yang Kristen Katolik atau yang lain segala macam itu menyembah Yesus, sementara saya ada keraguan di situ. Bukan itu sebenarnya yang disembah, bukan 3, bukan 2, dan juga bukan 1,5, yaitu ya 1. Tuhan itu tidak ada yang namanya berlebih-lebih, tidak ada, ya 1-1. Apa 3 jadi 1, apa 2 jadi 1? Walaupun saya tidak ngerti yang namanya panjang-panjang lebar, yang namanya disuruh menghafal Bible, ya saya orangnya masih menilai bang mana yang baik, mana yang benar. Oke. Ya, kita menghargai itu, Bang. Menghargai semangat abang ini di dalam berkeyakinan. Pada intinya, belajarlah terus. Belajar. Sampai saudara bisa menemukan hidayah gitu. Oke, Bang? Oke? Ya, masih ada keganjalan sih, Bang. Iya, maka dari itu belajar terus. Belajar terus sampai saya gabung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya. Izin Bang, tadi sebetulnya kepencet, tapi sekalian mau nyampaikan Bang, ada teman saya di kantor itu baru masuk Muslim. Mungkin banyak penonton di sini bisa bantu doakan biar dia tetap kepada keimanannya juga kan Bang. Amin.
Terus mungkin buat abang orang yang Anda blokir di atas, Bang, seperti teman saya kemarin juga nanya mau belajar dulu, tapi saya sampaikan begini Bang, mungkin Bang Zuma bisa ralat kalau salah Bang, tapi saya sampaikan begini, masuk Islam aja dulu, takutnya nanti setelah ini 1 detik kemudian kamu meninggal, sayang. Kalau orang baru syahadat 1 detik kemudian dia meninggal, insya Allah langsung masuk surga. Itu aja sih Bang. Terima kasih Bang Juma. Maaf. Makasih Bang, makasih. Jazakallah khair. Ya, khair, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana turunnya nih Bang? Baik. Saya dari sini. Oke Bang. Nah itu dia Bang. Yang poin-poin yang saya bicarakan tadi itu seperti teman abang yang naik barusan. Iya. Saya ingin itu sarannya sangat bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang. Halo. Turunin aja itu Bang, dia Islam itu. Aduh. Waduh mulai. Turunin aja Bang. Bang hidup. Saya boleh. Turunin aja, dia Islam itu Bang. Ngapain lagi di situ di atas dia? Kok Islam? Kok bisa? Assalamualaikum Gurunda. Ya, waalaikumsalam. Izin menyampaikan kembali Gurunda, dia Islam Gurunda, dia munafik aja Gurunda. Kok bisa ya? Kok bisa tahu? Ya, dia itu nggak ada kerjaan orang kayak gitu Gurunda. Buang waktu aja Gurunda. Siap. Maaf Gurunda. Izin. Oke. Makasih. Halo, selamat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah turun dia Bang Juma. Itu ciri-ciri orang munafik itu Bang Juma. Dia mau memanfaatkan TikTok mulung koin tuh Bang. Ya izin Bang ya. Izin Bang ya. Makasih. Terbuang waktu kita Bang. Iya Bang. Izin Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan muslim, silakan ajukan permintaan. Silakan kita dialog. Tema kita ini masih hangat-hangatnya untuk kita bahas. Silakan. Ini yang minta permintaan ku tengok rata-rata muslim ini. Coba dibatalin boleh nggak teman-teman? Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat. Yalah Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Enggak ada otak gua. Siapa? Enggak ada otakmu, Bang. Halo, Bang. Kamu kehilangan otak. Hei. Kenapa bisa? Enggak ada otak. Otakmu enggak ada itu. Kenapa bisa otakmu enggak ada? Hilang ya? Halo? Kenapa bisa otaknya hilang, Bang? Coba dicari. Tercecer di mana otaknya? Otakmu. Oh gitu. Halo? Halo? Apa lo orang-orang ini? Kurang kerjaan. Semangat malam. Semangat malam. Halo malam. Katolik Protestan.
Kristen. Ya, silakan buka kameranya, kita diskusi. Gelap bang, gelap. Tidak apa-apa, silakan. Silakan. Jaringan Iya, tak apa, silakan buka kameranya. Tak masalah. Silakan. Mati. Tuh. Abang dari mana? Apa ini? Flores. Dari Halo. Flores. Dari Flores. Jaringan. Silakan buka kamera, Bang. Sudah jaringan. Oh, jaringan. Ya udah, kalau gitu turun aja dulu ya. Perbaiki dulu baru naik lagi. Halo, buaya darat. Halo, Bang. Halo. Buaya darat. Halo, semangat malam. Semangat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Zuma, makasih. Salam sehat aja. Lanjutkan. Oke, makasih Bang. Makasih, Wi. Luar biasa. Tok tok. Semangat malam, tok. Halo, tok tok. Oke. Membisu, saudara. Halo. Halo, Bang Idiot. Halo, Bang. Halo. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim untuk sabar dulu di bawah ya. Semangat malam. Halo. Good night. Halo, halo, semangat malam. Good night. How are you? Halo. How are you? Ya. Ambil air. Ambil air. Halo, semangat malam. Halo. Yohanes. Semangat malam, Yohanes. Ada onde-onde kah? Hei! Apalah orang-orang ini? Gak ada yang berani. Hei, semangat malam. Halo. Malam. Katolik Protestan. Oh, lari dia teman-teman. Tak sanggup menghadapi kenyataan. Halo, Lintah Darat. Assalamualaikum Bang. Ya, Katolik Protestan. Aku orang Aceh Bang, Islam. Ya, ada yang bisa disampaikan? Ya, semangat terus Bang, sehat selalu ya. Oke, thank you abangku. Saudara-saudara kita dari Aceh. Hampir tiap malam ada saudara kita dari Aceh naik di Komal. Ya kan teman-teman, sadar nggak? Orang bangkok tapi murah. Kalau indah duit bara bangkok mana? Semula gang anak siapa dulu. Salah naik bang, turunkan lagi bang. Oke, makasih.
Salah naik. Bahaya juga salah naik. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Kita turunin. Halo, Halo, saudara. Bang. Ya, semangat malam. Iya, semangat terus Bang. Assalamualaikum. Semangat terus. Anda perlu nggak semangat, Bang. Abang aja yang mengganggu. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Oh, semangat malam. Halo. Tidak mau bicara dia, teman-teman. Pada takut semua orang ini. Semangat malam. Halo. Aceh lagi. Aku daripada Aceh. Agus. Halo Gus. Oh kodong Agus. Nabi Yakub. Halo. Halo Yakub. Sudah bergulat. Ya, Katolik, Protestan, Kristen, Nasrani. Oh, Nasrani. Silakan Bang. Yesus adalah Hamdalah. Hamdalah. Maksudnya? Ya, Nabi. Nabi. Jadi tidak di gereja Bang ini? Oh tidak. Jadi di mana? Kami mempunyai tempat ibadah yang kami sebut Bait Suci. Bukan gereja? Oh bukan. Fondi Jack Alon, Sukran. Bukan gereja, makan babi enggak? Ya tidaklah. Advent ini? Bukan. Bukan, Nasrani Pak. Nasrani. Kitabnya apa Bang? Injil. Lukas. Itu Bible, bukan Injil. Jadi Injil yang Anda maksud apa? Injil itu banyak Pak. Ada Injil Thomas, Filipus, Barnabas, Maryam, Yakobus. Abang pakai yang mana? Semuanya. Termasuk Roma, Galatia? Oh tidak. Oh, ya. Nasrani. Garis lemput. Halo pemilik rindu. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum, Katolik, Protestan. Islam Bang, Islam. Semangat Bang. Islam. Semangat terus. Salam dari Ternate Bang. Ternate luar biasa Ternate. Masalah generasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abang gak percaya Kristen abang, saudara Yakob? Maksudnya? Gak percaya kepada mereka yang menyembah Yesus makan babi gitu? Ya itu kan dogma mereka, terserah. Kalau saya tidak. Masuk akal. Saudara Yohanes. Halo Yohanes. Halo. Ada yang ingin Anda sampaikan Abang Yakob? Ya, saya hanya pengen bertanya ya. Saya membaca dari beberapa literasi Muslim tentang di surah Namawiyah yang memang ada 70 golongan yang memang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, tetapi hanya satu golongan yang beliau terima. Itu maksudnya apa ya 70 itu golongan itu? Hadis itu perlu kajian mendalam, termasuk keabsahan dari hadis tersebut. Tapi nggak apa-apa. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Jadi golongan yang dimaksud itu ya mungkin termasuk golongan Kristen,
golongan Hindu, Buddha, Protestan, karena beliau diutus kepada seluruh manusia. Nah, manusia yang Bukan, diutus. Maksud saya itu golongan di Muslim kan ada Syiah, Sunni, Ahmadiyah dan yang lain-lain. Oh, yang memang kitabnya sama dengan Anda itu Quran, tetapi tafsirnya yang berbeda. Nah ini arahnya enggak ke situ. Oh, bukan ke sana. Arahnya enggak ke situ. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia dan hanya ada satu yang selamat. Siapa mereka? Ya Islam. Nah. Di luar Islam ya tidak selamat. Maksud saya itu Islamnya itu yang mana, Pak? Islam Maksudnya itu Islam Sunni, Syiah, Ahmadiyah, kan macam-macam itu. Islam, pokoknya Islam menyembah kepada Allah dan merasulkan Nabi Muhammad, yaitu yang selamat. Di luar daripada Islam, itu semua golongan umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak selamat, seperti Kristen, itu umatnya Nabi Muhammad. Hindu, itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi umat-umat ini menolak Nabi Muhammad, maka mereka tidak ada surga, karena menolak Nabi Muhammad yang diutus kepada mereka. Umatku, siapa umat Nabi Muhammad? Ya manusia yang datang semasa dia sampai hari kiamat, itu umatnya semua. Litubayyina linnas, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi hanya ada satu yang selamat. Siapa mereka? Yang berjamaah. Siapa itu? Islam. Begitu, saudara. Iya betul. Saya paham kalau dari keluaran diksi Islam itu memang semuanya disebut adalah kafar atau kafir ya, sebut Anda ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah beberapa literasi menyatakan ada 70 golongan dari Islam itu sendiri. Ada memang golongan yang seperti Wahhabi. Dia mengatakan umatku akan terpecah menjadi 7 golongan. Tidak dikatakan Islam, tapi umatku. Umat itu artinya apa? Manusia yang hidup di zamannya. Kan beliau diutus bukan untuk satu golongan. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Umat seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Tapi manusia ini tidak mau tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad sedih dong. Itu maksudnya. Dan hanya ada satu yang selamat. Yang mana itu? Yang mengikatkan akidahnya masuk ke dalam dinul Islam. Gitu, saudara. Ada lagi? Non-Muslim silakan. Lanjut bang, lanjut. Oke, makasih. Jangan lupa bikin kopi. Aku Islam. Ya, sama. Bikin kopi dulu. Silakan saudara-saudara non-Muslim ajukan permintaan. Mumpung saya masih melek, belum ngantuk. Semangat malam. Halo, sahabat Rona Sukran, teman-teman sekalian, tap layar tembuskan sampai 2M minimal ya teman-teman, biar semakin banyak yang menyimak dialog-dialog kita. Tapi ini Muslim juga berlomba-lomba lagi nah ini. Ayo silakan yang non-Muslim ajukan permintaan. Semangat malam. Halo. Halo. Malam Katolik Protestan. Halo Bang. Katolik Protestan Pantekus. Islam bang, Islam bang. Islam. Oke, Pontianak. Yang lain? Assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikum, Katolik Protestan abang. Islam bang, semangat bang. Islam, alhamdulillah, semangat terus. Saudara Yun, halo. Alhamdulillah. Kita diserang sama Islam-Islam ini teman-teman. Kita harus perbaiki kuda-kuda ini. Islam yang sudah naik ini semua nih. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Katolik? Islam bang, salam dari Gorontalo bang, sehat selalu bang. Oke, makasih, luar biasa. Oke, thank you bang. Waalaikumsalam. Jam segini udah diserang sama Islam kita teman-teman. Saudara sendiri yang nyerang kita. Aduh, gimana ini? Ampun dah. Aduh, jam segini setengah mati membuat mata melek, malah diserang sama saudara-saudara kita Muslim. Halo, semangat malam. Mati ya penjual kaset di tengah kebun sawit. Oh, naik juga. Semangat malam. Semangat bang. Ya, Katolik Protestan. Islam dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap sekali teman-teman. Jam segini kita diserang sama Islam nih. Ini namanya Islam menyerang Islam ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana dong teman-teman? Kita lanjut apa kita tutup? Aduh, semangat malam. Assalamualaikum bang. Selamat malam bang. Islam bang, Islam. Malam. Islam. Halo, Islam juga. Iya, Islam juga bang. Oh, alhamdulillah. Serangan datang bertubi-tubi dari teman-teman kita Islam. Benteng pertahanan melemah teman-teman. Orang-orang ini pada tembus masuk. Halo, semangat malam. Malam kakak. Malam dek. Katolik Iya, Protestan. Hindu bang. Hindu lagi. Saudara Enggak bang. Puto. Enggak, astagfirullah, astagfirullah. Syadallah la ilaha illallah, syadallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Puto. Apa kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Bang Thank Juma you. Makassar di mana? Sorry, telat. Makassarnya di Dayak dan sekitarnya. Halo. Mau ku rap gitu loh. Rap ini lunu. Punya emosi mak. Cece. Kenapa anak kuliah kamen deh? Pato-pato ngaseng nih nana. Ya ngaseng kuku sihir. Oi. La haula wala quwata illa billah. Halo, kaget aku, kaget. Aduh, Assalamualaikum Bang Juma. Sudah 2 kali. Iya, malam apa? Mau pesan aja Bang, perjuangkan agama tauhid Bang ya. Saya Muslim Bang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Allahu Akbar. Islam ini kenapa? Kenapa kalian ini? Maksudnya apa ini? Halo, semangat malam. Malam kakak. Iya, malam. Katolik Protestan. Maksudnya? Agamanya, agama. Oke, Kristen kakak. Nah, Kristen. Buka kamera. Silakan. Kuli sawit. Tunggu. Halo. Iya. Nah, silakan buka kamera. Halo saudara Bang Masmur, semangat malam.
Malam. Malam. Tema kita malam ini kontam terputus terkait dengan Roh Kudus atau Roh Jahat. Saudara Putu Ahmad ini apa? Dari peranakan India, bukan? Iya. Ada India. Indianya. Oh, India. Iya. Iya, iya. Pantasan mirip-mirip Bang Handi. Iya. Kenapa bisa jadi Kristen, Abang? Dipaksa. Aduh, sungguh terlalu, Paman. Siapa yang memaksa Kisanak? Polo. Iya. Aduh, parah. Kenapa Anda dipaksa sama Olo? Olo kan suruh harus Islam. Di mana itu? Ya harus beribadah kepada Allah. Kok Olo? Apa itu Olo? Olo itu bahasa apa itu Olo ya? Bahasa mana Bahasa coba? Sunda. Bahasa Sunda itu Olo. Artinya iya. Iya, sering disebut-sebut. Olo. Mana ada orang menyebut Allah? Kami menyebutnya Allah. Allah. A-L-L-A-H. Allah. Allah. A-L-L-A-H. Bacanya? Kucing. Kenapa Anda bisa jadi Kristen? Kenapa? Karena cinta saya kepada Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, Juru Selamatku, satu-satunya Tuhanku yang sangat dahsyat dan luar biasa. Yang selalu menuntun saya di siang, malam, pagi, hari, sore, malam, biar saya tidak sombong, tidak angkuh. Itu ajaran Yesusku yang membuat saya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membuat saya menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Bagaimana? Parah. Tapi Yesus yang Anda maksud mengajarkan Anda berbohong nggak? Berbohong, kalau berbohong untuk kebaikan boleh. Yesus mengajarkan nggak? Untuk berbohong untuk kebaikan boleh. Iya, Yesus mengajarkan nggak? Kebaikan untuk kebaikan boleh. Oke, contoh. Adakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Mengajarkan untuk menyatukan pertikaian menjadi antara Kristen. suami dan istri, kita boleh berbohong, boleh. Ya, kalau mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, boleh nggak? Mengajarkan tentang suami istri yang bertikai, kita boleh berbohong supaya mereka menyatu lagi, boleh. Kalau di Kristen nggak boleh? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya. Karena berbohong itu dosa. Di Kristen? Kena kau Bang Enggak. Cuma. Di Kristen nggak boleh berbohong? Nggak boleh. Nggak boleh, oke. Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? 10 hukum Allah kan sudah bilang. Iya. Maria Tidak boleh bersaksi dusta. Oke, Maria melahirkan apa? Abang Manusia kan atau pintar, Tuhan? di Alkitab kan pintar. Kutanya dulu, kan Kristen nggak boleh berbohong.
Makanya mau kuuji, betul ndak di Kristen boleh berbohong. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Gimana? Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Manusia. Gimana bang? Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Manusia. Manusia. Anda menyembah manusia atau Tuhan? Menyembah kepada Tuhan. Tuhan Anda bernama Yesus atau tidak? Tuhan saya adalah Allah. Bukan Yesus. Pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Di dalam kemanusiaannya dia bernama Yesus. Nah, itu Tuhan atau bukan? Mana maksudnya? Parah. Bang Hendra Kurniawan Syukran. Yang dilahirkan Maria ini Tuhan atau bukan? Katanya nggak boleh berbohong. Yang dilahirkan manusia ini jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu. Kuning mukanya langsung. Kuning. Kuning keungu-unguan mukanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Di Kristen gak boleh berbohong. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau bukan? Saya di Kristen tidak boleh berbohong. Karena saya punya aturan. Iya, makanya jawab. Hukum Allah. Saya makanya jawab. Gini. Tunggu. Saya mau minta ke abang tunjukkan satu perintah supaya tidak boleh berbohong itu ada di mana? Coba saya ada buktikan. di mana? Tertulis nggak? Saya buktikan di dalam kitabmu, agamamu, bahwa justru di Kristen itu segala sesuatunya bohong. Saya tanya, Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Melahirkan ciptaan, apa pencipta? Maksudnya gimana ini? Melahirkan ciptaan. Maksudnya kan begini. Buah. Begini. Aja kebuku pada kamu kata kebuka. Kenapa juga tuh? Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Melahirkan pencipta apa ciptaan begitu? Iya. Nggak, mukamu yang jelas itu. Bang Suma, tunjukin jelas dulu. Serius aku mau tertawa serius. Baca. Cucunya Kadir. Wah, ini maksudnya nggak boleh berbohong di Kristen katanya. Nah, aku tanya, Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Jawab. tunjukin mukamu. Cucunya Kadir emosi. Oten emosi. Teman-teman, emosi Oten. Cucunya Kadir ngamuk. Tunjukkan angkamu. Aduh, parah. Aduh, aku hilang. Aku tanya lagi, di Kristen tidak boleh berbohong kan? Nah, jawab.
Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Melahirkan pencipta dan penciptaan. Iya. Nah itu, nah sini mukamu. Gitu mukamu, Bang. Bang, boleh nggak saya nanya? Bang Suma, Bang Suma, Bang Suma. Aduh, di Kristen Bang tidak boleh Suma. berbohong katanya. Begitu ditanya, Bang Suma. Maria melahirkan Bang pencipta Suma. atau ciptaan? Melahirkan pencipta dan penciptaan. Bang Suma. Aduh, marah. Mencap semen kau Bang kan? Suma. Aduh, lucu kau lucu. Kau lucu, Bang. Bang Suma. Apa? Emosi open. Bang Suma. Iya. Apa? Apa? Abang. Iya. Bang Suma. Iya. Kok kebanyakan makan siri. Kakak nih, jangan ketawa kayak gitu loh. Lucu. Bang Suma. Iya. Bang. Apa dulu? Elia itu live juga, Bang. Aduh, banyak yang disesatkan lagi. Suruh ke sini, ini temannya Elia nih. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Kalau ini Elisa. Elia cuma mau bilang, Bang. Elia itu live sudah banyak kali itu yang mau sesat, Bang. Hah? Elia live tidak tahu ngomong apa, nggak jelas dia itu. Sudah banyak lagi yang mau sesat lagi, itu banyak yang nonton sama live. Coba Bang berdebat sama Elia dulu, kangen. Oh takut. Siri dia. Enggak, saya Islam, Bang. Saya Islam, Bang. Cuman saya kurang ilmunya, Bang, debat sama dia tadi. Suruh ke sini Elianya. Kau diketawai tuh. Dikatai sama cucunya Kadir. Abang. Apa? Jadi Abang. di Kristen tidak boleh berbohong. Ya nggak boleh lah, bukan di Kristen aja, kita manusia ini tidak boleh berbohong. Jadi yang Bukan dilahirkan Kristen, Maria ini kakak. pencipta atau ciptaan? Begini kakak omong begitu, kakak salah. Kita ini umat Maria manusia ini melahirkan tidak boleh pencipta berbohong. atau ciptaan? Umat manusia tidak boleh berbohong. Ya, Anda Kalau berbohong. abang Tadi pertanyaannya Anda begitu, berbohong. itu pertanyaan apa? Tunjukkan Tadi Anda berbohong. muka. Tadi Anda berbohong. Maria melahirkan pencipta dan ciptaan. Gimana itu berbohong itu? Abang kan kasih pertanyaan begini, kan kasih pertanyaan Masa dua, Maria melahirkan begini. pencipta? Dua pertanyaan dengan jawabannya sama. Masa iya Maria melahirkan pencipta? Aduh, kakak ini pembohong ternyata. Nah, gini. Balik lagi, balik. Abang, kita diskusi serius ya. Serius ya. Serius. Kembali ke Ya. tema. Tuh Tuh tema bercanda. tuh. Nah, itu ada tema tuh. Jadi Jawab. maksudnya kalau tadi abang kan bilang begitu. Abang bilang Maria melahirkan pencipta apa melahirkan Ciptaan. apa namanya? Ciptaan. Nah, itu kalau menurut saya abang kan memberikan pertanyaan yang jawabannya akan kembali menusuk saya. Nah, gitu. Jadi walau dia nggak boleh ketawa dulu, diam dulu. Abang, Bang Suma, Apanya yang Abang. ditusuk? Abang, diam dulu. Iya, apanya yang Bang Suma. ditusuk? Ya makanya kakak diam dulu. Maksudnya biar dengar dulu saya ngomong. Nanti setelah itu nanti baru abang ngomong boleh ya. Ya, enggak Jadi- lucu aja menusuk abang itu maksudnya apanya yang ditusuk? Ya jangan ketawa dulu kan seolah-olah kan abang memotong pembicaraan saya. Iya, gitu karena loh. abang itu mengatakan sesuatu fitnah. Katanya abang ditusuk. Ya dewasa lah kakak. Iya, apanya yang Kakak. ditusuk?
Kakak, saya hormat abang ya. Saya hormat abang ya. Mabuk ini orang Tadi- mabuk dia. Diskusi dewasa ya. Ya. Dewasa. Tadi maksudnya kan gini abang. Mabuk siri dia. Abang pertanyaannya seperti itu. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Untuk menguji bahwa agama Anda itu pembohong. Apa jawabannya? Ayo lanjut. Lanjut. Apa jawabannya? Ya lanjut, abang kan ngomong tadi. Saya mau ngomong, Ya, abang sudah, itu potong-potong. aja. Apa Berarti jawabannya? Abang ngomong. Ayo lanjut. Udah selesai. Maria melahirkan apa? Pencipta atau Nah, ciptaan? jawabannya kan saya baru mau ngomong, abang ngomong. Saya ngomong, abang ngomong. Kan udah selesai. Gimana sih? Poin saya cuma itu. Maria melahirkan Ini ciptaan bukan atau pencipta? debat. Ciptaan dan pencipta itu kan sama-sama. Nah, kok kasih jawab itu pertanyaan apa seperti itu? Ciptaan dengan Cipta dan pencipta ciptaan. sama-sama? Masa ciptaan dengan pencipta sama-sama? Lu kasih pertanyaan, memang lu sudah bisa begitu. Kasih pertanyaan, ciptaan dan pencipta. Ciptaan, ya ciptaan. Pencipta ya dia yang mencipta. Bagaimana? Marianya melahirkan pencipta atau ciptaan? Terus Maryamnya melahirkan siapa? Ayo. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maryam melahirkan siapa? Ayo. Saya tanya abang. Saya tanya abang. Maryam melahirkan siapa? Ayo. Ciptaan. Melahirkan siapa? Ayo. Ciptaan. Hah? Ciptaan. Namanya siapa? Isa Namanya alaihi siapa? salam. Isa. Udah ku jawab. Dikandung daripada siapa? Siapa yang menghamili dia? Siapa Maria melahirkan apa? Siapa yang menghamili Pencipta. Maryam? Ayo, jawab. Pencipta atau ciptaan? Jawab. Pencipta atau Siapa ciptaan yang melahirkan menghamili Maria? Maryam? Ayo. Kok menghamili? Enggak ada yang Siapa yang menghamili menghamili Maria. Maryam? Enggak Ayo. ada. Tidak ada yang menghamili. Enggak ada. Terus dari mana? Kok bisa? Ya Tuhan yang menghendaki dia hamil. Anda saja kalau Tuhan menghendaki Anda bisa hamil. Ya? Ya, itu betul. Mantap. Begitu. Saya suka jawabannya. Paulus saja bersalin. Jeleknya ketawamu jelek. Makasih abang sudah mengakui ya. Makasih sudah mengakui abangku. Kalau abang itu tidak hadir gitu. Ya sudah mengakui kalau Tuhan yang menghamili Maryam. Woi, mantap. Tuhan menghamili. lucu. Aduh, parah orang ini. Jadi sudah. Udah. Oh ya udah. Terima kasih ya. Ya. Menyembah ciptaan Ya. dan pencipta. lucu. Silakan dibuat konten teman-teman, dibuat PT. Allahu Akbar, Tuhannya Kristen, ciptaan dan pencipta. Masalah generasi. Ternyata yang disembah oleh Kristen menurut abang tadi pencipta dan ciptaan. Halo, semangat malam. Halo. Nenggolan. Halo. Oke, kita turunkan Nenggolan. Lucu. Aku tertawa puas. Ada manusia melahirkan ciptaan dan pencipta. Aduh, parah teman-teman.
teman-teman sekalian, kita istirahat boleh ya? Boleh? Boleh teman-teman. Besok lagi kita lanjut siang Jumat ya. Kalau bisa sebelum Jumatan kita live dulu untuk nyapa-nyapa netizen. Kalau tak ada kegiatan, tapi besok aja lagi ya. Di sini di tempatku sudah jam 1 soalnya. Sekali-sekali tidur cepat. Kan gitu ya. Betul teman-teman. Besok lagi kita lanjut ya. Besok lagi insyaallah kita gaskan lagi besok. Besok kita ganti tema enggak nih? Ganti tema enggak besok kita? Kembali saya mau mengumumkan ya teman-teman terkait dengan ganti tema kita besok terkait terkait dengan tanah saudara saya yang ada di Palu. Beliau masih menghubungi tadi, katanya sudah ada beberapa yang menghubungi beliau, namun belum jelas kapan dieksekusi. Jadi beliau minta semakin banyak yang berminat, semakin banyak yang datang, itu semakin bagus kata dia. Nanti tinggal siapa yang lebih cepat. Jadi teman-teman sekalian, ada keluarga yang jual rumah dan tanah di Tandame, Jalan Tandame nomor 26, Mamboro, Palu Utara. Di Mamboro, Jalan Tandame nomor 26, luas tanah 2.300. Jadi teman-teman yang berminat di daerah Palu, ini termasuk wilayah kota sih, karena dari pusat kota itu kurang lebih hanya 10 km dari pusat kota. Silakan yang berminat hubungi saya lewat DM boleh ya, DM saja yang ada di Palu, yang berminat di Palu. Sekali lagi saya katakan di Jalan Tandame nomor 26, Mamboro, Palu Utara. Bisa dicari di Google Maps yang mau tahu titik lokasinya, silakan. Nanti kalau misalnya minat, silakan menghubungi saya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. DM saya yang ada di Palu yang berminat untuk beli lokasi perumahan, bisa usaha, bisa kos-kosan juga di situ karena luas tanahnya 2.300. Hubungi saya teman-teman ya. Saya kira begitu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Besok yang masih mau masih ingin dengan tema ini boleh di sela-sela tema yang kita bawa, tema baru. Kalau ada yang mau masuk ke sini lagi silakan. Tema-tema yang sudah lalu, kalau masih ada yang mau mempertanyakan silakan. Oke, tidak ada masalah dengan tema-tema meskipun sudah tidak kita angkat pakai tema baru. Silakan menghubungi kita atau naik ke atas menghubungkan antara sajian yang ada dengan materi yang sudah lalu, itu nggak apa-apa. Oke ya teman-teman. Kepada saudara muslim saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya bergabung di Komal saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah insyaallah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Kalau ada bahasa saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga kepada saudara saya non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores di hati dikarenakan mungkin Anda tidak membaca di Bible, tapi saya lebih dulu membaca, termasuk bagaimana Tuhan memilih orang jahat itu dari sejak dalam rahim di Mazmur 58 nomor 3. Dan Paulus kebetulan mengaku dipilih dari sejak dalam rahim katanya di Galatia 1:15. Nah, kalau dia dipilih jadi orang baik, kenapa enggak dampingi Yesus? Kenapa harus menganiaya murid Yesus kalau dari lahir, dari kandungan malah
dipilih jadi orang baik. Kenapa harus penganiaya? Kenapa harus begini dan seterusnya. Tapi kalau dia dipilih jadi orang jahat, ya udah cocok, udah paten lah kayaknya. Karena kenapa? Yesus kita lihat di dalam Lukas 21:8 kan jelas tuh, bahwasanya penyesat itu akan menganiaya murid-murid Yesus, ya. Dan Paulus mempraktekkan itu. Setelah itu dia merasa dipilih menjadi rasul. Oke? Karena itulah saya katakan sekali lagi, kalau saudara keberatan dengan kebenaran yang saya sampaikan, silakan naik di komal saya besok, kita membahas tema ini lagi, atau Anda ingin mengikuti arah tema yang akan saya sajikan besok malam. Saya kira begitu teman-teman sekalian dimanapun berada. Kita akan kembali bertemu besok siang dalam tema yang sama atau tema yang baru. Gitu ya. Terima kasih Bang Indra, syukran. Barakallahu fiik. Baik, kita tutup saudara-saudara sekalian. Siapa ini? Apa ini maksudnya? Si botol hijau ini manusia tak berkepala. Muncul dia. Halo. Halo Juma. Masih kesurupan kah engkau? Masih belum ada otak kah? Ini tema saya. Tema. Kalau mau diskusi silakan, saya kasih waktu. Ya, kau tadi tanya apa sama orang sebelumku? Nah, ya, kau nanya apa tadi sama orang itu? Ya, Maria melahirkan apa? Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Ya, pertanyaan itu pertanyaan orang goblok. Kenapa goblok? Kenapa? Bukankah Anda mengatakan bahwa Bapa Sang Pencipta yang menjadi manusia mengambil daging? Iya, mau kejelaskan sama Mama. Enggak perlu, jawab aja. Yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Ya. Jawab. Pertanyaan itu salah. Oh, ya udah, kau turun kalau gitu. Udah, pertanyaan kau salah, udah kau nangis sana. Gak ada gunanya diskusi sama dia, teman-teman. Kepalanya bocor halus. Masakan dia mengatakan itu pertanyaan goblok? Lah kau ditanya, Yesus itu Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Pertanyaan goblok katanya. Lah. Katanya Yesus itu Bapa itu sendiri. Katanya Yesus itu adalah pencipta di dalam Yohanes 1 nomor 3. Waduh, kalian yang toblok. Kalian toblok, udah tahu ciptaan, kau tuhankan. Akhirnya kau bingung sendiri, pertanyaan kau salahkan. Aduh, parah. Oke, kita tutup. Jangan buang waktu sia-sia pada orang-orang yang tidak berilmu. Ya, dia mau belajar juga tidak. Diajak diskusi, dia tidak mau mendengarkan pernyataan. Dia hanya memaki, dia hanya membantah argumentasi sendiri, dia hanya menantang Yesus dan seterusnya. Untuk apa? Ya kan ya? Habiskan waktu. Energi positif kita terkuras karena orangnya nggak mau nggak mau menerima kebenaran. Itu aja intinya. Ya, kau sudah berapa kali kabur? Siapa yang kabur? Yang disebut kabur itu kalau kau mengejar saya, terus saya tidak tahu dan mau menjawab apa dari pertanyaanmu, itu baru kabur. Begitu teman-teman. Kita tutup aja ya. Besok aja lagi ya. Dia kan sudah pernah bilang tuh, aku akan datang di detik-detik rawan. Pada saat kamu udah ngantuk, aku datang. Ya memang itu politik, tapi tidak ada manfaatnya. Coba Anda lihat sendiri kan, dari sejak saya debat sama dia, ada nggak nilainya? Nggak ada. Cuman ngotot doang, ngotot. Sebagaimana dia ngotot ini sepatu, bertahan ini sepatu, gitu doang. Apa hasilnya?
ya tipu-tipu. Coba aja buktinya. Apakah kemudian yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Tinggal dijawab, ciptaan atau pencipta. Pertanyaannya yang bodoh. Lah, tinggal kau jawab, oh dia pencipta. Oke, apa alasanmu? Oh dia ciptaan. Nah, apa buktinya? Itu baru berbobot. Ini pertanyaan goblok katanya. Artinya dia bingung. Mau bilang ciptaan, ya malu. Dia menyembah Yesus, mau bilang pencipta, malu juga. Masa Maria ciptaan melahirkan pencipta? Kasihan, tersiksa dengan agama sendiri. Siapa suruh beragama tidak berlandaskan otak? Masalah generasi bilang pencipta. Masa Maria melahirkan pencipta? Bilang ciptaan. Loh, masa ciptaan saya Tuhan kan? Ya bingung. Makanya pertanyaannya dibilang goblok. Maksudnya goblok itu, kau ini Zuma, usahamu setiap hari membuka kedok agama kami aja kau ini. Kau mau bikin malu aja agama kami. Kau mau bongkar semua kebobrokan kami. Bingung dia. Makanya yang tadi apa? Yang si cucunya Kadir lebih bagus karena dia mengatakan dia melahirkan pencipta dan ciptaan. Nah itu masih mending daripada ini goblok katanya. Pada tinggal milih salah satunya. Tapi karena dia ini cerdik, licik, dia nggak mau. Pertanyaan disalahkan. Karena kenapa salah satunya dia jawab, hancur sudah dia. Gitu teman-teman sekalian. Udah ya. Besok lagi insyaallah kita jumpa, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria melahirkan apa? Itu pertanyaan boblok. Karena kalau saya bilang melahirkan pencipta, berarti ciptaan melahirkan pencipta. Tapi kalau saya bilang ciptaan, berarti selama ini saya menyembah ciptaan. Bang Suma, jangan kau kasih pertanyaan yang menghancurkan kami, Karisteng. Talalalalala.